Jauh belum mikir apa-apa. Masih dari sana jauh mulai udah punya perasaan tuh. Punya perasaan tapi ingat dia tuh punya cowok gitu. Udahlah. Tahan. Ditahan. Nah, waktu itu teman pinjam HP. Si cowok temen Jalu, si Gema. Si Gema. Pinjam HP terus ngelihat catatan Jalu share pasti. Anjing mana chat Jalu share pasti? Anjing. Bangsat anjing. Oh. Kagok. Sip, bisa mulai ya? Sip. Opening dulunya, opening sampah cek baturan. Sampah. 1, 2, 3. Halo cuy. Ya orang kerja baksil. Biasa lanjut di konten. Konten jeung temen lah, temen beda jauh kita teh lu nya. Wah, jauh. Jauh lah. 5 tahun mah ada mungkinnya. Ya kenalnya di Baksil 2018 mungkin. Waktu dia masih SMA. Masuk ke topik ya lo. Yo. Apa nih? Nama lengkap siapa sih lo? Jalu Maning Adiat Yusuf. Jalu Mani Adhiat Yusuf. 4 kata berarti ya? 4 kata. Artinya tahu nggak lo? Jalu itu laki-laki pastinya ya? Ya pasti Jalu itu laki-laki. Maning itu lagi. Maning itu lagi dari bahasa Jawa. Oh, asangkan ya, laki-laki lagi. Iya, kakak saya kan laki-laki kan. Nah, terus Adiyat itu dari surat Al-Adiyat. Oh, Quran. Ya, artinya kuda perang berlari kencang. Yusuf itu ya Nabi Yusuf. Ganteng. Oh. Gitu awalnya. Kelahiran tahun berapa lu? 2002. 2002. Tuh kan, 7 tahun bedana kan. Jauhnya? Berapa meter? 7 kilo. 7 kilo. Umur. Terkenal udah beres lah. Apalah, kesapal baru udah terkenal sih umanya. Mana ada. Jadi orang tuh ada konten lu di YouTube lah. Konten sampah. Cek marane tuh. Namanya konten sampah? Ya. Konten sampah. Judulnya mau putar balik. Putar balik. Nah, jadi ngajak Jalu lu orang putar balik lah ke zaman-zaman sekolah. Kayak Nostalgia. Masuknya mau nostalgia. Nah orang jadi grogi kieu. Kedua aja. Putar balik. Dari ingatan kan anak kecil tuh. Dari ingatan tuh beda-beda. Ada yang dari 3 tahun udah ingat, 4 tahun udah ingat kan. Nah, Jalu, ingat nggak momen waktu kecil sebelum masuk ke TK gitu? Kalau nggak tahu, kalau lupa gitu. Orang merasa ingat, ngerasa hidupnya. Ya, ngerasa hidup. Tapi ya. belum sekolah ya. Belum sekolah. Ngerasa hidup teh di umur 3 tahunan. 3 tahun. Itu momennya kayak gimana tuh? Cuman 1 kali momen. Naon? Waktu nangis nih. Terus nangis di rumah. Diajak keluar sama kakek. Set ke jembatan itu lah, jembatan di Paskal ada. Jembatan yang kita bisa lihat kereta api di situ. Ingat di situ lagi nangis, di ais lihat kereta api. Terus pulang tuh udah nggak inget lagi. Oh. Ingatnya waktu nangis sampai beres nangis udah. Soalnya ada orang sedikit yang inget momen itu tak? Iya. Jadi selama hidup 1 sampai 3 tahun itu baru 1 kali itu, satu momen itu. Yang benar-benar ngerasa hidup gitu. Masuk ke segmen TK lo. TK dulu di mana lo? Di Al-Azhar. Ini di sini di dekat jalan sederhana, ini pasar sederhana. Al-Azhar. Bukan sama si Kurb, nggak bareng ya? Beda. Oh, bedanya. Oh, Al-Azhar. Kenapa bisa masuk ke TK itu lo, Al-Azhar lo? Karena kebetulan deket SD-nya kakak. Oh. Di Sejahtera. Sejahtera. Masuk situ lah deket biar kalau nganterin tuh sekalian aja gitu.
Oh, dianterin sama si ayah. Hmm. Nah, momen di TK itu lo yang diinget apa lo di kelas ya? Di kelas dulu. Apa nih yang menyenangkan, yang memalukan nih? Bebas, seingetnya aja, woy. Kalau TK Lebih banyak, lebih bagus justru. banyak sih TK, Banyak. soalnya apa ya? Momen happy-nya gitu ya. Happy. Dimanja sih sama orang tua. Jadi kalau dijemput, saya pengen beli apa pasti diturutin. Oh, turutin. Ya, semuanya diturutin. Kalau di Dan di TK pertama punya pacar. Pertama punya pacar di TK. Pacaran di TK sama 2 cewek lagi. Dibarengin atau enggak? Barengin. Anjir. Jadi Jalu tuh kelas A. Pacar Jalu juga kelas A, yang kedua kelas B. Nih, Pak Boy sejak dini ya kan. Namanya ingat lo? 2 atau lo? Tes ingatan. Lupa lagi itu. Lupa. Bener lupa. Cuman mukanya masih ingat lah. Ingat. Masih ingat. Oh, sekarang juga nggak kontekan sama mereka nggak gitu? Udah nggak beres lulus. TK juga udah nggak ada. Kalau temen TK masih ada yang keinget nggak? Bukan inget sih, maksudnya masih ngobrol gitu tah? Pernah ketemu satu di sini. Di sini pernah ketemu ngobrol. Ya, namanya tuh si Dadit. Iya, Dadit ya. Emang ibunya dia juga masih suka kontekan sampai sekarang sama si ibu. Gitu. Makanya dia waktu itu datang ke sini nge-DM. Lu di mana? Orang kan bingung. Dadit siapa Dadit gitu kan. Temen TK, wah anjir ada satu orang itu masih inget gitu kan. Masih inget. Nah, tadi kan ada ceritanya dikit. Kalau di kelas lu, si Jalu teh waktu masuk ke kelas nih. Nah, orangnya gimana nih? TK. Si cengeng atau si ceria atau pendiam? Enggak. Si ini kayaknya si apa ya? Si paling asik. Enggak. Si paling pengen dimengerti gitu. Oh. Si paling pengen diperhatiin gitu. Caper sama tuh TK. Dikit-dikit tuh pasti aja pengen ngasih tahu ke orang gitu. Wah, pokoknya caper. Kalau di luar lu? Di luar. Kan di kelas belum beres mungkin ntar belum inget mungkin. Tadi luar kan ada mainan ayunan gitu lah. Prosotan. Sering main kayak gitu nggak lu? Oh, sering. Permainan apa lu? Ya, kalau bareng teman paling kita main kartu gepok tuh nggak sih? Kartu gepok gitu loh. Upin Ipin gitu. Upin Ipin juga ada kan yang stick gitu juga. Ada yang kartunya Naruto kayak gitu loh. Main itu. Ya, kadang pulang sekolah itu kan di pinggir sekolah mereka tuh pinggir banget tuh rumahnya teman. Sahabat lah. Dulu tuh. Sampai sekarang masih kontekan. Dia salah satunya si Faras namanya. Pulang sekolah sambil nunggu jemputan tuh main dulu ke dia. Main apa biasa lu di rumah itu lu? Di rumah dia mah apa ya, main HP. Tentara berarti? Polisi, bapaknya polisi. Polisi. Jadi ada 2 HP, kita main aja telepon-teleponan dari jauh gitu. Iya. Kalau di kelas apa lagi lu yang diinget lu? Cewek tadi udahlah 2, Pak Boy sejak dini. Ada satu memalukan sih. Apa? Aing pernah. Tawa duluan ya. Wajib ketawa ya. Orang pernah modal di celana. Di kelas. Diomelin sama guru. Celana diganti atau berarti? Ganti. Jadi aib kan lu itu lo. Ya itu. Jadi orang punya pacar. Tahu dua-duanya. Tahu. Ke orang modal di celana. Memalukan. Tapi kan celana TK itu kalau kita modal tuh waktu TK sambil jongkok terus di bawahnya ada yang nolol gitu kan. Gitu. Harusnya bentuknya kan begini tuh kan. Tuh begini kan. Jadi kalau ada kotoran jadi begini bentuknya.
basah lo Pak. Lengket. Nangis kalau? Nangis. Nangis lah pastinya. Nangis. Lah. Waktu di TK itu udah tahu uang belum lo? Uang. Bekal gitu, kasih bekal. Oh, udah. Udah tahu. Berapa nominalnya lo? Waktu TK. itu sekitaran 2000 lah dulu. Dulu 2000 bisa beli ini, Pak. Gede-gede banget 2000 2000 TK. TK 2000. Ingat nggak di 2000 itu di TK dihabisin apa lo? Pakai apa dihabisin? Apa ya? Apa jajan apa gitu yang rutin gitu? Di TK mah kan nggak banyak yang aneh-aneh ya. Mhm. Karena terjaga juga lah. Ya. Paling rujak, terus rujak es lembab. kelapa muda gitu kan. Oh di rumah nggak? Batagor. Di rumah nggak adegan bekal dari rumah gitu nggak ya? Berarti ya? Oh, ada. Oh ada. Berarti gendut atuh? Nggak? TK? Enggak. Fisik? Stres. Kurus makannya. Makanya kurus karena stres. Stres. Mm-mm. Oh berarti TK setahun ya lu nya? Nggak 2 tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun. TK kecil, TK gede berarti ya? Iya. Ayo gurunya ingat gak lo? Nama guru weh? Wah, udah lupa apa ya? Asli? Udah lupa. Asli? Asli, lupa banget itu. TK mungkin sedikit ya ceritanya, lanjut ke SD lo. SD. Lanjut ke SD ya? SD ya. SD di mana dulu? SD pindah-pindah. Pertama tuh di Banjaran. Banjaran Kabupaten. Kabupaten Banjaran. Terus sampai SD itu ya Banjaran, terus Cimahi. 2 sih. 2. Ya cuman 2. Berarti lulusnya di Cimahi. Lulus di Cimahi. Pecahin dulu, kita putar dulu. Ya, Di Banjaran. SD apa namanya lo? Sukamaju. Swasta? Enggak. Oh negeri. 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 Kenapa bisa di Banjaran lo? Dari sini pindah dulu ke Banjaran. Oh keluarga semua pindah. Kita punya rumah di sana kan. Pindah dulu semua ke sana. Emang rumah itu deket nenek juga. Pindah ke sana lah akhirnya. Itu karena udah lulus TK kan. Udah lulus TK jadi yaudah sekalian kita pindah aja ke Banjaran. Banjaran. Kesan pertama di SD Sukamaju itu apa lo? Yang diinget tuh? Entah temennya, entah gurunya, atau momen apa gitu yang diinget? Ini aneh waktu itu. Aneh sama kultur suasana di kampung. Karena kan dulu TK di kota gitu kan. Al-Azhar lah, TK Al-Azhar walaupun TK tapi tetap Tengah kota lah, jadi kota lah berisik kan. lah mobil gitu ya. Di kota terus pindah SD, masuk SD di Banjaran kampung. Orang-orangnya tuh aneh aja gitu ngelihatnya. Pagi-pagi itu pas kita berangkat sekolah, jalan kaki karena dekat juga kan. Jalan kaki terus banyak ibu-ibu yang bawa arit, bawa ngegendong apa gitu buat pedesaan gitu, kebun-kebun gitu. Kebun-kebun gitu. Di Banjaran itu sampai kelas berapa lu? Setahun. Cuma setahun. Oh. Naik kelas 2 itu pindah Cimahi. Ntar, pecahin dulu belum beres. Ya. Tadi kelas itu kayak gimana lu? Kan tadi suasana di luar udah aneh gitu kan. Waktu di kelas gimana anak-anaknya? Di kelas sama aja sih kayak sama di aja. SD. Ya kayak SD biasanya aja gitu. Tapi betah nggak? Wah, betah. Waktu itu yang dirasa betah. Karena apa ya? Pikiran anak SD itu kan main gitu kan. Ya main. Jadi ya masih hepan-hepan aja sama lingkungan dimanapun juga. Pindahlah kelas 2 ke Cimahi. Pindah kelas 2. Kan di Banjaran tuh udah betah. Pindah ke Cimahi gimana tah perasaannya? Kan kita udah nyaman nih di kelas 1 di sini. Kok pindah sih? Ya, Bu. Enggak. Ya karena pindah ke Cimahi itu waktu itu 2007 kalau nggak salah. Gempa gitu. Nah, rumah tuh rata semua. Jadi pindah ke Cimahi, kita ngontrak di sana. Tapi nggak ada apa? Langsung kelas 2 atau ditahan setahun gitu loh? Enggak, langsung. Emang kebetulan
udah ujian. Hmm. Udah ujian. Oh, udah nerima rapot. Udah nerima rapot, udah naik. Pindah lah gitu kan. Ke Cimahi. Jadi pas gempa itu masih akhir-akhir loh, semester akhir gitu loh. Nah, kan dekat rumah nenek. Jadi kita ngungsi ke rumah nenek gitu loh. Sampai Normal dia kan? lulus kelas 1 baru pindah ke Cimahi. Nah, di Cimahi tuh SD-nya apa namanya lo? Sama. Sukamaju. Cabang ya, bukan? Bukan. Nah, Bukan. wah, ini kebenaran ini mah. Sukamaju juga. Sama Sukamaju juga. Nah, waktu kesan pertama lagi lo, waktu masuk ke Sukamaju itu apa lo yang dilihat lo? Wow. Kesan pertama, Jalu mah senang sama eskulnya sih. Eskul. Ada apa gitu di situ? Jalu tertarik sama eskul silat di sana. Oh, silat. Sampai sempat ini juga masuk O2SN gitu, Olimpiade. Oh, tingkat provinsi waktu itu. Anjir. Jawa Barat. SD kelas 2. Bagus ya. Sampai kelas 5 karena kelas 6 udah harus fokus UN kan. Nah, di selang-selang itu lo, apa yang diinget di kelas lo? Cerita apa gitu? Urang mah dari dulu selalu tertarik sama cewek gitu. Ya, cewek. Pasti aja. Siap. Masuk ke konteks cewek berarti. pasti. Iya, cantik nih gitu. Cewek pertama yang di Sukamaju yang cantik siapa lo? Yang pertama dilihat? Namanya siapa? Lupa lagi deh. Resti. Namanya Resti dia. Sosok Resti itu kayak gimana sih lo kalau dilihat? Anggun. Rambut panjang pendek gitu. Rambutnya panjang lurus gitu lah. Panjang lurus. Jadi waktu SD itu emang karena dia. Jadi Jalu seneng. Jadi apa ya? Tipe Jalu. Rambutnya lurus. Ya kayak dia gitu. Oh. Kayak si Resti itu. Kulitnya kuning, putih. Atau coklat gitu. Kulitnya putih. Yang diingat sama dia apa sih lo? Momen apa gitu? Yang di mana? Sama si Resti tadi. Oh, ada di satu. Jadi sebelum jadian nggak? Sempet jadian nggak? Gitu? Enggak. Jadi dia tuh satu kelas kan? Satu kelas. Ini kita balik dulu ke Banjaran berarti ya? Banjaran. Di Banjaran tuh kita satu kelas sama Resti. Yang suka sama dia tuh ada 2 orang. Oh, si Resti itu Sukamaju Banjaran? Iya. Oh, siap. Ya. Nah, kita tuh rebutan gitu. Terus udah aja pindah ke Bandung. Kita main lagi ke rumah nenek. Ketemulah sama dia. Ya. Dari bukan di Bandung, Cimahi. Dari Cimahi pas ke Banjaran itu Jalu nyiapin coklat buat dia. Apa mereknya lo? Super Queen. Super Queen. Oh, yang pasaran ya. Siap. Super Queen waktu itu. Yang kecil lagi. Kecil. Terus pas dikasihin, dia nolak. Dia susul ke rumahnya. Akhirnya diterima. Dibuang tapi akhirnya mungkin. Kayaknya nggak dimakan. Dan setahu Jalu, waktu itu dia sempat buka, tapi dikasihin ke teman-temannya gitu. Sakit hati tuh biasanya orang. Waktu itu nggak mikir sakit hati. Waktu itu ya udahlah. Yang penting udah diterima, udah ngasih gitu kan. Tapi kan nggak dimakan sama dia. Ya, kayaknya dia malu gitu. Kalau saya nanya gini lo, kenapa dia kayak gitu lo? Ya lu punya salah atau apa gitu? Atau dia udah punya cowok mungkin? Enggak, kalau dipikir sekarang mungkin dia juga mungkin nyadar kalau dia tuh masih kecil gitu. Ya, Anda juga masih kecil. Iya. Jadi ya mungkin emang nggak mau aja. Nggak mau aja. Kalau saya nanya gini lagi lo, kenapa dia ngasih coklat? Dari mana itu ide? Sinetron gitu. Sinetron. Biasanya kan hadiah coklat gitu kan. Tapi akhirnya si Resti mah semenjak ngasih coklat udah nggak ada hubungan lagi ya? Nggak ada. Awal patah hati itu berarti ya? Iya. Tapi nggak terlalu kerasa, tapi ada lah. Nggak ada lah. Lanjut berarti, ke cewek berikutnya siapa lagi lo? Tokohnya lo? Udah
ke Resti. Iya, pas kita udah pindah ke Cimahi. Ada namanya Agis. Itu cewek pertama yang nembak Jalu. Oh, Dia yang nembak Jalu. bagus nggak tapi kalau kata Jalu waktu itunya, bukan sekarang, waktu itu? Kalau sebutan zaman sekarang mah dia cewek famous sih. Cewek famous di Sekolah di Sukamaju itu ya. Satu kelas tapi atau beda kelas? Satu kelas. Jadi pertama belajar, masuk kan, saya dikenalin biasalah itu introduction. Terus duduk lagi belajar, lempar-lemparan surat gitu. Dia lempar surat, terus dibuka, kenalan lah biasa. Terus dia lempar lagi gitu. Terus so cool gitu gini, so cool. Set. Gitu, so cool. Rujit, pokoknya rujit aing anjing. Terus nitip ke temennya gitu, jadi ada pelantara. Pelantara gitu, calo. Comblang lah dulu istilahnya. Sampai kelas 4. Kelas 4. Tapi nggak pacaran. Jadi selama kita dekat tuh, selama dia nembak dia tuh nggak nerima. Cuman ya udah. Kalau kita juga bukan baru kenal ya. Ya udah, Jalu nggak mau sama dia juga gitu. Temenan aja akhirnya. Tapi temannya siapa? Agis. Si Agis lihat Jalu, lihat apanya sih lu? Kenapa suka dia lu? Ganteng mungkin. Ganteng dulu tuh paling ganteng kayaknya. Padahal rujit gitu. Ya si kelas Cimahi. Kalau dibanderin Cimahi mah. Oh gitu. Oh, sama si Agis cuma temanan aja gitu ya. Temenan aja. Terus sama si lupa lagi saya Agis sama si momen sama si Agis tuh apa lu? Ada di kelas gitu ngapain gitu? Ke kantin bareng mungkin? Enggak. Jadi kalau di kelas kita jarang ngobrol karena malu deh gini. Malu gitu. Enggak ngobrol. Jadi ngobrolnya tuh pas orang-orang udah pulang. Kalau enggak waktu istirahat, temennya ngelewat, Jalu ini Agis gitu loh. Ya dicecek. Iya diceng-cengin gitu lah. Terus kadang pas pulang sekolah sengaja kita nggak langsung pulang. Nggak langsung pulang. Jadi iya kan waktu itu kan eskul silat. Oh si Agis juga ikutan? Enggak, dia enggak. Jadi jauh latihan, pulang sekolah, dia tuh masih di sekolah. Jadi pas habis beres latihan eskul, dia tuh nulisin surat buat Jalu. Dipelantarain lewat temannya kan. Saya dikirim, terus Jalu nulis, balas BLS gitu kan. BLS. Udah ada suratnya, BLS, balas sama Jalu, kirimin lagi ke dia gitu. Oh. Terus ada waktu kecil tuh Jalu punya uang 50.000 tuh. Lebaran mungkin momennya? Bukan. Punya uang 50.000. Hari libur. Ya, Sabtu. Minggu. Waktu itu libur Minggu. Sengaja gitu ketemu di sekolah. Ceritanya mau main tapi nggak main gitu. Sama si Agis itu? Iya, si Agis. Dia tetap sama temennya. Tetap sama temennya. Di sekolah tuh kita tuh kayak nggak pernah punya perasaan aja. Bukan. Kita punya nggak ada perasaan, cuman deket gitu. Terus jangan deket-deket, bukan muhrim. Gitu loh. Jadi bercanda. Iya. Tapi itu benar-benar kita nggak sentuhan, kita nggak pernah pegangan tangan, nggak pernah tatapan gimana gitu. Nggak pernah. Kalau sekarang masih kontekan nggak sama si Agis? Enggak. Nggak sempet cari tahu gitu lu? Enggak. Si Agis beres. Ada lagi nggak lu? Sosok wanita lagi lu? Masih ada sih SD itu. Masih banyak, ada 5 cewek lah. Anjing. 5 cewek yang suka sama Jalu ya. Anjing. Karena Jalu juga waktu itu sempat jadi cowok famous lah di SD. Karena silat kan ya ini berprestasi di sana kan. Jadi banyak yang kenal, akhirnya banyak yang suka. Ada yang baru pindahan dari sekolah lain itu cewek, langsung sukanya ke Jalu gitu. Aduh, Milea. Asli.
Oh berarti Jalu tuh di SD terkenal kan? Gara-gara ganteng, silat berarti. Gitu. Kalau dari segi bekal berapa lu waktu di Cimahi lu? 3.000. Itu 3.000 tuh udah paling, kalau sama teman-teman dibandingin gede atau sama? Standar lah. Standar segitu. Soalnya 3.000 kita bisa beli seblak, bisa beli mie, terus sama minuman gopean gitu kan. Tadi 5 cewek siapa sih lo? Yang diinget lo? Siapa ya? Atau nggak yang paling berkesan lah, yang bener-bener ada cerita banyak lah sama si dia tuh? Yang saya inget mah paling sama namanya Esa aja. Esa? Dia siswi paling pintar lah. Paling pintar, ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tapi dia tuh suka sama Jalut bercanda-canda doang gitu. Ada satu momen di mana ya anak-anak kecil lagi pada nongkrong gitu kan. Dia datang lewat, terus coba pegang tangan Jalut, terus ke tembok gitu, tak gitu. Jadi posisi Jalut ke tembok gini loh. Iya, di tembok. Dari depan gini. Ya, harusnya mah cewek yang di sana tuh. Iya. Kan, tapi kan bingung, ini apa nih gitu. Belum tahu apa-apa kan. Terus dia tiba-tiba senyum, pergi aja. Dicia-ciain sama teman-teman tuh. Anehnya orangnya berarti ya. Aneh sih masuknya. Tapi bagian dia dideketin, kabur dia. Kayaknya bercanda doang gitu. Wah bagus itu karakter cewek itu kayak gitu ya. Misterius ya Dina ya. Ya aneh emang. Aneh. Siapa temannya tadi teh? Esa. Pak Esa. Kalau ada yang tahunya, kasih tahu si Esa. Kenapa gitu? Oh sama si Esa mah cuman sedekat gitu doang ya, nggak sampai. Ya. Kalau ini lu kan tadi banyak kan cewek antara 5 di kelas mah mungkin ceritanya kayak gitulah. Yang sampai keluar sekolah lu, keluar main Sabtu Minggu mungkin kemana, sempet nggak gitu? Enggak. Ke taman mungkin nggak? SD nggak pernah main sama cewek. Cewek nggak pernah. Kalau cewek di sekitar rumah ada mungkin? Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Sekitar rumah mah. Karena emang di komplek di Cimahi mah mainnya ya cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Kita nggak ada gabung. Kalau bulan puasa gitu biasanya berbaur nggak berarti ya? Enggak. SD enggak. Enggak berbaur. Kalau di kelas lo, di Cimahi tadi kan dari kelas 2 sampai kelas 6. Jalu di kelas tuh tukang bully atau ngebully nih? Nah, ini ada nih. Dari kelas 2 sampai kelas 4 Jalu ngebully. Ngebully siapa contoh lo? Orang yang sebutin siapa Dendri. Gitu? Hah? Ada namanya Dendri. Dibulinya kayak gimana lu si Dendri itu? Ya didegungin lah, diganggu aja lah gitu. Oh, ya. Fisik. Parah sih fisiknya dulu. Terus dia nggak berani lawan sih. Dia nggak berani lawan. Ada silat atau bosku? Ya. Iyalah, basic silatnya lah. Terus apa ya? Ada lagi nggak lo? Ke cewek contohnya, ke cewek siapa? Ke cewek gitu? Nggak ada. Cewek nggak ada. Oh, feminis banget berarti ya. Kalau si Adri ada lagi nggak lo? Enggak sih. Biasa? Karena waktu itu teh Jalu ngebully dia tuh gara-gara ya dia culun gitu salahnya. Rambutnya lurus, poni gitu loh kan. Kayaknya culun banget gitu. Terus emang waktu kelas 3 tuh Jalu tuh istilahnya nguasain sekolah gitu. Yeah. Kelas 6 juga kalau lagi main bola, Jalu pengen main bola, ya udah kelas 6 bubar. Cuman ada satu kejadian pas kelas 5 Jalu udah nggak seagresif gitu ya. Nggak seagresif dulu. Karena dulu tuh Jalu agresif gara-gara Jalu dekat sama Jagger pertama. Ini ada Jagger pertama, Jagger kedua gitu kan. Nah Jalu termasuk Jagger kedua waktu itu. Oh. Nah, kelas 5 Jalu sampai udahlah karena Jagger pertamanya keluar sekolah. Lulus. Pindah. Oh, pindah. Sekelas sama Jalu. Pindah. Jalu sendiri di sana, udahlah jarang nggak nakal ting juga gitu. Ada satu kejadian soal bola tuh. Kita berantem
Oh. Sama satu angkatan. Satu angkatan. Jauh kalah. Nah, kalah aneh. Itu jauh kalah, nggak tahu. Jadi ada siswa pindahan. Ternyata dia tuh kuat gitu. Anjing si Genji, cerita Genji yo. Ternyata dia tuh kuat. Jalu pas dia main bola, Jalu kan coba kayak usir gitu lah. Kayak ngusir gitu. Ternyata anjing kuat. Jadi kan teman-teman Jalu yang selalu banyak itu ke dia gitu. Waduh, wah bener kayak Genji ya. Bener, seri Kayak Genji Jawa. ya? Seri Jawa. Oh. Crow Zero. Soalnya gini lu, kan ngaran Jalu tuh ada satu Anda doang soalnya. Aneh. Ya saya bilang aneh lah. Iya. Pasti dibully lah pasti. Nama enggak sempat. Iya dibully sih itu. Jalu. Itu sempat dibully. Jalu Bikang. Bikang pasti. Kan pasti. Jalu Bikang gitu pasti. Bikang gitu. Nah kalau nama julukan SD siapa lu? Tetap Jalu. Tetap Jalu. Enggak ada nama samaran gitu, ada. Tadi kan ada. Ini belum nih saya soalnya nih. Ada gangster apa? Iya, Jager 1, Jager 2. Itu yang nentuin siapa sih lo? Dari apa gitu? Dari segi beraninya, segi nakalnya? Ya, berani sih. Jadi kan waktu kecil suka bercanda, mana wanita kasih ya? Mana wanita kasih ya? Dua-duanya. Waktu itu kebetulan si Jager pertama itu emang udah temenan sama Jalu. Jadi Jalu bilang wanita ke dia juga nggak ngapa-ngapain. Paham. Gitu. Paham. Nah kalau di SD lo, tampilan Jalu waktu SD kayak gimana lo? Ingat nggak lo? Tasnya gambar apa mungkin? Jaketnya apa? Tas mah sih nggak terlalu banyak mikirin ya. Yang pasti mah Jalu pengen segala ngepas baju tuh gitu. Nggak mau gombrang. Nggak mau kekecilan juga. Pengen ngepas, pengen bersih juga. Tapi udah setelan pakai jaket SD? Enggak. Belum mengenal jaket belum ya? Belum ya. Kos sang apa namanya? Ya, kos dalam gitu kan. Yang putih itu? Iya. Udah pakai? Masih pakai. Masih pakai. Gesper? Masih pakai. Gesper sekolah atau beda? Ingat nggak? Kadang sih pakai gesper. Ya itu mah gantian sih. Kalau misalnya gesper sekolahnya hilang, ada di rumah gesper yang biasanya bekas lebaran, dipakai. Benar. Paling senang pakai dasi. SD itu. Nah, harus pakai dasi kalau sekolah. Jelek kalau dasi SMP masih bagus, SD mah ada karet kan? Kenapa ya? Kayak kecil aja gitu, ada dasian gitu. Soalnya kan nyangkut di sini sih dasi SD. Iya. Kecil aja gitu dulu tuh. SD. Ada lagi nggak lo cerita waktu SD lo yang diingat lo? Sempat mungkin waktu malam-malam di kamar ngulang, ke SD orang kiye. Ingat momen-momen SD? SD itu banyak uang sih. Banyak uang SD. Dari mana sumbernya? Itu prestasi. Oh, iya. Jalu waktu SD bisa, waktu itu ya, waktu zaman itu Jalu bisa dapat 1 juta. Iya. Wah, mungkin ya sekarang paling berapa ya? Sekitar 1 juta dulu. Gede lah berarti. 5 jutaan lah. Iya. Si uang itu kemana lo? Diambil orang tua? Enggak. Waktu itu dapat uang 1 jutanya tuh karena ya udah beres olimpiade, juara gitu kan. Juara. Dapat uangnya di saku. Pulang sekolah, datang ke rumah itu nggak ada siapa-siapa. Cuma ada si kakak doang sendiri. Lagi nonton gitu kan, kasihan. Kak, udah makan belum? Belum. Ya dulu main keluar. Dulu ada namanya di Cimahi itu sekarang jadi Carrefour. Dulu mah namanya Samudra. Mall gitu. Kita masuk berdua ke sana, kita habisin uang ke sana. Habis uang. Anjir. Sama Game Master. Anjir. Game Master, tapi Jalu juga beli sendal, beli pamper buat adik gitu kan. Beli coklat buat ibu gitu. Sendal juga buat si ayah beli. Tapi waktu dulu mah ditanya mungkin uang dari mana lu? Ditanya kan. Bilang aja dari guru. Berapa? Pasti tanya nominal. Iya, ditanya berapa? Sekian. Kemana sisanya? Iya kan? Dimarahin lah pasti. Enggak, dimarahin enggak, cuman
Aduh, Cina. Ngapain Jalu gitu ya kan, pasti gitu kan. Tapi nggak dimarahin kan. Ada lagi lu, itu bagus tuh tadi, lumayan ingat lagi. Iya. Cerita itu sampai sekarang masih suka diceritain sih. Iyalah, teman-teman sejuta gitu. Tuh masih SD. Saya paling gede 200.000 waktu SD tuh. Lebaran itu juga. Iya. Gede banget pokoknya itu uang. Terus ingatan dulu, ingatan. Di Cimahi ya, di Cimahi ya. Cimahi itu ada Cimahi. Dari kelas 2 sampai kelas 6 balik kelasnya siapa lu? Ganti-ganti, Pak. Pasti ganti-ganti. Pasti. Yang Jalu inget yang terakhir doang sih. Siapa? Yang SD kelas 6 itu. Pak Andi, almarhum. Kelas 6 tuh Pak Andi. Iya, almarhum Pak Andi. Kelas 2-nya? Lupa lagi. Kan awal sama akhir tadi bilang. Enggak. Oh, enggak. Akhir doang. Oh, akhir doang Pak Andi. Ngajar apa dia lu? Karena SD mah hampir semua belajar sama wali dia kelas, guru utama. Guru utama gitu. Kirain apa? Paling yang ganti guru tuh bahasa Inggris, ya, olahraga gitu. Guru agama, olahraga gitu. Ya guru apa pelajaran utama lah. Iya. Yang 4 itu. Kalau sama teman-teman SD lu masih ngobrol nggak gitu? Yang di Cimahi itu? Ada grup WA mungkin, grup Facebook? Enggak sih, kalau kontekan udah enggak. Cuman kadang masih suka kalau main ke Cimahi tuh masih suka ngeliat teman gitu ngelewat. Oh mungkin di teman-teman SD tuh udah ada grup, cuman Jalu nggak ada mungkin ya, atau nggak tahu gitu ya? Iya. Oh reunian nggak pernah berarti lu nggak pernah kejadian gitu ya? Enggak. Terus apa? Oh iya. Apa? SD itu kejadiannya ini. Zamannya dulu HP BlackBerry. Iya BB. Ya, wah BB. Itu 5 juta mungkin harganya waktu itu. Udah megang tuh. Udah megang. Anjing. Jadi dulu si ayah beli BB 2. Satu buat saya, satu buat si ibu. Kadang kalau si ibu masih tidur, HP-nya suka dibawa gitu. Sakuin gitu. Sekolah, anjing pakai BB kan, siapa yang nggak tahu BB gitu. Oh belum, berarti Jalu belum pegang-pegang HP kayak Nokia gitu enggak ya? Enggak kezamanannya? Enggak. Oh enggak ya? Kejamanan. HP ini, HP Xian dulu tuh. Asia dia ya. Asia. Oh. Waktu SD berarti udah pegang belum pegang HP dulu ya? Punya nomor pribadi gitu. SD udah. Udahnya SD udah. Asia, yang Asia itu. Ya. Kalau media sosial udah main belum lu? Kayak Facebook, SD. Soalnya timeline-nya agak jauh nih, 7 tahun soalnya. SD udah main. Facebook udah kayaknya. Sampai sekarang juga Facebook masih itu. Masih itu. Nah di Facebook itu waktu SD-nya, saya nanya waktu SD, ngapain lu? Dulu tuh sama temen tuh banyak ini nih, banyak pertemanan itu. Oh iya sampai punya. Iya. Sampai 5.000 tapi kan. Iya. Batasnya itu kan. Itu doang. Nggak main apa gitu game ikan, Zina dulu. Ninja Saga itu. Ninja Saga. Legend itu ya? Iya yang Ninja Saga. Kalau buat ini lu apa? Mainin nggak lu buat cari cewek gitu di Facebook dulu waktu SD ya? Oh enggak. Kalau foto-foto gitu SD? Ya foto-foto ada. Upload di SD gitu? Ada. Upload. Ada lagi nggak lu waktu SD lu? Apa ya? Nyantai. Gak semua inget sih. Atau waktu momen lebaran kayak waktu di SD gitu, atau momen di rumah. Momen lulus di SD. Ada cewek mau duduk, Jalu tarik kursinya. Dia jatuh kan, nangis anjing. Baru juga kita kan minta maaf kan, baru maaf-maafan terus ada, jadi di sekolah tuh ada panggung. Kita tuh udah maaf-maafan, terus kita duduk nanti ngelihat yang pentas-pentas nari gitu. Sebelum mulai udah beres salaman, ada mau duduk cewek, Jalu tarik, jatuh anjing, nangis anjing. Jahil lah tuh itu mah. Itu nangisnya bukan sakit, malu biasanya. Tapi kayaknya sakit Pak. Sakit. Ada lagi lu? SD berarti 6 tahun berarti ya, pas ya? Iya, SD. Iya, 6 tahun ya. Ya teman mah ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun soalnya. 6 ya, pas ya? 6 tahun. Lanjut ke SMP berarti lu? SMP SMP mana?
SMP masih di Cimahi juga. Cimahi. SMP apa namanya? Dua Ngamprah. Hah? Dua Ngamprah. Bandung Barat sih sebenarnya, bukan Cimahi. Oh, Bandung Barat. Ngamprah. Pada orang Ngamprah mah. Bandung Barat. Nah, kenapa bisa masuk ke SD 2 Ngamprah itu lo? Tahu dari mana itu ada SMP 2 Ngamprah? Karena kakak Dua Ngamprah. Oh, Jadi gitu. sama kakak tuh satu SD juga. Oh iya Satu pasti SD itu. juga. Satu SD pindah ke Dua Ngamprah. Sangkan kakak ke Dua Ngamprah SMP, Jalu masih SD. Pas lulus Jalu ke Dua Ngamprah. Tapi Dua Ngamprah itu di Bandung Barat termasuk SMP ini, SMP apa, negeri Baong. favorit lah. Oh, favorit. Jalu bisa masuk ke sana. Pas yang grade Jalu bukan, iya. Nem Jalu kecil waktu itu. Cuman karena punya Duit. bukan. Bukan. Punya duit nggak punya. Bukan. Duit nggak punya. Oh iya. Cuman karena ada ini loh, jalur prestasi. Oh silat iya, itu, silat tadi ya. kebetulan di SMP itu guru silatnya kan ada sekolah juga. Itu guru di SD. Iya, rekomendasi berarti ya. Jadi masuk sana. Nah, biasanya SMP tuh lu udah mulai galak-galak lah temen-temennya biasanya mah. Nah, di SMP terbully lah. Ya, kan? Di SMP terbully. Udah mulai SMP soalnya pasti ini mah. SMP terbully tapi nggak lama. Nggak lama. Dibulinya apa lu? Jadi waktu MPLS, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah itu. Kenalan. Pulang lah kita dari MPLS, set di gerbang, jajan-jajanan yang di depan sekolah. Ada orang tiba-tiba nendang gitu. Tiba-tiba bukan nendang, tiba-tiba ngajak berantem. Oh, iya. Gak jelas, nggak kenal juga enggak gitu kan. Tiba-tiba ngajak berantem, terus Jalu bilang buat apa gitu. Ngapain gitu. Kira dia pengen berantem. Langsung Jalu tendang di situ. Udah dia nggak ini lagi nggak. Oh, nggak bawa pasukan dia nggak gitu? Dia bawa tapi nggak berantem gitu. Oh, nggak berantem. Udah gitu. Beres MPLS, ternyata orang itu sekelas akhirnya. Jadi sekelas. Pas kelas 7 masuk tuh ternyata dia tuh sekelas. Kok aneh ya? Kenapa dia lu? Kalau dipikirin sekarang kenapa dia ngajak berantem lu? Atau banget polontong udah Jalu teh? Iya. Ya. Banyak orang waktu itu ya mungkin sampai sekarang gitu ya. Bukan Jalu polontong gitu. Polontong juga nantang ya. Berapa mah? Nya. Lihatnya ke atas ting sih biasanya mah. Ya Jalu gitu aja sih ya. Emang dari kecil. Ada lagi loh momen-momen anjing kayak gitu tuh. Yang dibully selain itu apalagi gitu? Itu belum beres, Pak. Belum. Apalagi? Belum beres. Masuk kelas 7 udah mulai belajar. Dia tuh kan sekelas. Masih sering nantangin. Tapi waktu dilayanin dia kalah mulu gitu. Kalah mulu. Akhirnya dia dibenci sama teman-teman sekelas. Gitu kan. Nah, Jalu tuh mulai dipandang lah waktu itu. Nah, karena dipandang itu makin besar masalahnya. Enggak. Dipandang itu kelas tuh lagi mau bikin organigram. Siapa yang nentuin KM siapa. Teman-teman tuh nunjuk KM Jalu. Tumbal. Iya. Oke lah waktu itu ketua kelas nih mikirnya. Mimpin nih. Tapi nggak sesuai ekspektasi, Pak. Iya. Ternyata KM tuh tumbal. jadi bahan bulian juga. Iya. Kita kan nyalurin apa yang guru sampaikan kan. Tapi teman-teman tuh menolak hal itu. Jadi benci gitu sama KM. Nah dari situ mulai dibully gitu. KM tuh terus lu sampai kelas 3 jadi KM terus? Enggak, setahun. Cuman kelas 7 doang ya, kelas 1 doang. Nah, mau di kelas lagi lu. Tadi lanjut lagi lu. Ada lagi enggak lu? Di kelas 1 kalau bisa mah. Iya, kelas 1 ya. Antara momen malu-malu, biasa kelas 1 tuh. Udah puber soalnya kan kita-kita tuh. Iya. Kelas 1 tuh Jalu tuh pada dasarnya berani gitu ya. Tapi pas masuk SMP tuh udah mulai udah ngapain lah gitu. Ya, udah mulai mikir lah gitu. Udah Ada satu kejadian waktu Jalu mau ke air.
di luar kelas ada orang juga di depan gitu. Terus nyenggol gitu loh. Tak gitu kan. Set gitu. Kita sama-sama nggak mau menghindar aja gini kan. Dak gitu. Terus Pak lihat gitu kan. Pak lihat akhirnya Jol dipanggil sini gitu. Mana tapal orang gitu. Orang mah ya aing tempat dulu mana saha. Ternyata Jol nyari informasi tentang dia. Kakaknya itu yang megang sekolah. Oh, iya, ada dekeng-dekeng. Iya, ada dekengnya. Tapi ternyata karena kejadian itu kita tuh nggak berantem, cuma pas ngomong-ngomong gitu doang, akhirnya jadi temen, jadi best friend aja gitu. Tuh waktu Pak ngomong gitu udah anjing goblok, ada nggak lo? Belum ya? Belum ya? Udah sih, udah ada itu, cuman kita nggak pakai itu, soalnya depan kelas gitu. Tapi waktu SMP kan udah mulai ada OSIS gitu. Udah. Masuk. Nggak ikutan organisasi. Kalau ekskul apa lu? Silat masih ada nggak di sana? Enggak. Silat masih ada, cuman di luar sekolah ya? Enggak, di luar sekolah. Enggak, silatnya di luar sekolah atau di sekolah? Di sekolah. Oh, di sekolah ada juga. Di sekolah ada juga. Cuman Jolo nggak ikutan. Oh, udah jago mungkin ya. Malah disuruh ngajar sih waktu itu. Anjir. Ngajar seangkatan gitu. Anjir. Makanya jadi Jolo teh udah sempat masuk ke eskul itu, udah ikutan lagi eskul silat. Niatnya pengen belajar lagi. Karena waktu SD tuh kan silatnya silat tunggal. Ya. Nah, pengen nyobain duel gitu, ganda gitu kan. Ternyata pas masuk sana masuk eskulnya malah disuruh ngajar tunggal. Nggak belajar duel. Akhirnya ya udah cuman berapa hari Jolo nggak ikutan eskul lagi. Selain nggak sama sekali ikutan eskul kayak bola, basket udah itu. Ada sih ini angklung. Oh, ikutan angklung. Itu mah karena ngikutin kakak sih. Kakak angklung. Tarnya angklung tuh pedah Jalu mau atau ngikutin doang nih? Ngikutin doang. Ngikutin doang. Kalau uang lu bekal berapa lu? Waktu itu 7.000. Termasuk gede nggak 7.000 tuh di lingkungan teman-teman? Tetap standar. Standar juga. Standar. Habis apa lu 7.000 lu? 7.000 SMP udah mulai naik sih ya. Udah mulai rada mahal gitu. Paling ya jajan gorengan, karena belum ngerokok juga, belum pernah rokok. Jajan gorengan, minuman teh gelas kayak gitu. Bukannya minuman saset yang di teh sisri gitu bukannya? Enggak. Itu SD ya. Paling SMP ya udah masuk teh poci kayak gitu tuh yang harganya kalau original 3.000-an. Jajanan kantin berarti. Kirain yang di luar sekolah suka ada kan sih mang-mang pakai roda tuh. Iya. Enggak sih. Enggak. Jajan di luar. Nah, kalau tokoh cewek lo berarti lo wanita di SMP siapa lo? Soalnya fisik SD sampai SMP beda soalnya. Yeah. Udah mulai ada yang menonjol-nonjol. Apa tuh? Adalah pokoknya. Wah, anjing. Ada nggak lo? SMP pasti ada lah. Mungkin dia mau cerita ya. SMP ada satu mantan. Namanya Wulan. Si Wulan tuh bentuknya gimana lo? Dia nggak terlalu cantik sih. Dia nggak terlalu cantik. Cuman putih banget. Oh, gede banget. Apa? Putih. Aduh, kedengeran deh. Putih. Oh, putih. Gede juga. Orangnya tinggi nggak lo? Sepantaran atau gimana? Waktu itu di bawah jauh dikit. Oh, di bawah jauh. Temen seangkatan atau? Seangkatan. Jauh kelas H, dia kelas F. Iya. Yang pertama suka siapa lo? Jalu berarti ya? Dia. Anjing, masih sih? Dia duluan. Oh, si Wulan dia duluan. Jadi yang suka ke Jalu tuh temennya Wulan. Cuman Jalu jenis sama dia gitu, sama Wulan. Ada momen apa sama si Wulan lo waktu di SMP lo? Apa? Atau pakai headset berdua? Satu headset berdua gitu? Kalau SMP itu udah mulai berani ngobrol berdua. Udah berani ngobrol. Udah di chat, udah ada chat kan? Udah mulai sayang-sayangan lah gitu. Jadi ketemu di sekolah juga, kadang ke kantin bareng gitu. Udah mulai kayak gitu. Cuman kalau main sengaja libur, main sama dia enggak? Oh, enggak. Karena tadi kan ada sempet ke Facebook di rumah berarti enggak? Berpacaran sama si Wulan gitu. Iya. Apa?
di Facebook kan ada apa status berpacaran tuh bisa dilingin kan? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Oh enggak alay juga berarti enggak. Enggak. Enggak pernah update sih kalau di Facebook mah. Waktu sok. Waktu SMP berarti ada foto bareng si Ulan enggak lo? Di Facebook itu? Enggak ada. Atau sempat ada dihapus? Enggak ada sih. Enggak ada sama sekali. Enggak pernah ngupload. Cewek. Waktu pertama kenapa bisa sama si Ulan lo? Si Ulan tuh kan deketin Jalu kan? Nah, cara dia gimana sih lo? Cara dia ngedeketin Jalu? Ya bentar, ini kenapa? Emang bener? Ini emang nggak gerak. Oh, ini gerak. Gerak. Ini mah apa? Kayak lintang selatan, lintang utara teh apa itu teh? Iya. Nah, ini yang gerak dah. Lanjut berarti ya? Lanjut. Tuh ya pertanyaannya? Kenapa sih? Cara ngedeketin si Ulan ke Jalu gimana sih lu? Ya sama, tetap nyeng-cengin gitu. Diceng-cengin sama temennya. Kalau temen Jalu yang suka sama Jalu gitu. Jadi di kelas Jalu itu kan di bawah. Kelas dia tuh di atas gitu. Dia bukan di atas tingkat, enggak. Karena di lapang, kelas dia tuh agak ke bawah tangga dikit. Kelas dia di sama kakak lapang. Jadi kita bisa lihat ke situ lah. Tapi pertamanya emang langsung ngeliat si Ulan tuh gimana lu? Emang suka atau? Iya suka sih. Suka. Putih. Pada zaman SMP yang belum glow up gitu ya, dia udah putih gitu. Anjir. Bibit unggul lah. Bibit unggul dulu. Terus emang besar juga. Nah, kalau ini masih ingat gak lo obrolan yang sering diomongin sama si Ulan tuh apa topiknya gitu lo? Itu udah lupa pak. Lupa itu mah. Ya sih sama saya juga masih inget setiap waktu SMP pacaran kayak gimana sih gayanya tuh. Sama sih lupa sih. Cuman paling SMP mah ya kalau nggak salah dia ekskul ini, bukan ekskul ya, dia ikutan ekstra ini kayak PMR gitu. Oh, Palang Merah. Iya. Palang Merah remaja gitu kan. Jadi pas dia latihan angklung kan kita berarti belum pulang tuh kan, sama-sama belum pulang gitu. Suka ketemu kadang di mana ngobrol gitu. Terus akhirnya yaudah gitu. Pulang bareng yuk gitu. Nah, SMP udah bawa motor. Kelas 1 udah bawa motor. Keren ya termasuknya tuh mah. Iya, lumayan lah. Lumayan terkenal lah. Sepeda masih ada mungkinnya. Sepeda masih banyak yang pakai. Iya kan? Lah. Tapi sama si Ulan itu berteman gak lu sekarang lu? Enggak. Udah enggak. Sama lu kontak juga berarti. Kan di SMP cuma setahun Jalu. Kelas 7 tuh enggak naik ke kelas 2 tuh enggak di Dua Ngampar lagi. Pindah ke Bandung. Oh, pindah lah. Oh, 2 SMP lagi. Iya, dari cerita cuma kelas 7 doang. Kenapa bisa ke Bandung lagi lu? Kenapa pindah ke Bandung gitu? Karena kontrakan habis. Oh, ke sini, Baksil. Pindah ke sini. Sampai sekarang. Tapi waktu inget rasa dulu ya, waktu pindahin ke Bandung gimana lu? Mau atau enggak? Gimana? Ya kan di Cimahi itu udah mulai 6 tahun mungkin ada kan? Dari kelas 2 7 tahun. Ya udah mulai nyaman mungkin pindah ke sini. Jalu mau atau enggak dulu? Inget enggak? Kenapa sih mah pindah gitu? Enggak sih, karena emang udah tahu kultur di sini. Jadi di Cimahi itu emang sering ke sini. Soalnya kan masih anak kecil nih. Pindah kehidupan tuh nggak mau biasanya kan? Iya. Ya mau nggak mau sih. Iya. Jadinya mau nggak mau. Iya. Pindahlah ke Baksil Bandung. Ke sekolah mana lu SMP-nya dulu? 35 Bandung. Sama si Kur berarti ya. Si Kur. Iya, si Kur. Pindah tuh langsung kelas 8 berarti kan? 8. Langsung kelas 8.
Kenapa pilih ke 35 itu? 35 kan ya? Iya. Kenapa Udah ke nyobain 35? ke 40 nggak masuk, Pak. Oh. Bangkunya penuh. 40 teh di Ciliwung ya? Bukan, di Wastu Kencana. Oh, Nyes sampai 40 ya, Iya, benar 40 Wastu Kencana. Di 35 itu ada cerita apa lo? Beda kultur biasanya kan? Beda kultur. Beda kultur pasti. Di SMP tuh SMP itu dulu yang ngamprah itu dulu sempat dibully gara-gara jauh dikenalin ke guru tuh ini lewat jalur prestasi silat. Jadi orang tuh banyak yang penasaran, mungkin salah satunya itu tes ilmu mungkin ya. ya. Tes ilmu. Nah pas pindah ke sini Jalu nggak tetap pakai jalur prestasi itu, tapi Jalu bilang jangan dibilangin ke teman-teman. Tapi ya anjingnya tetap dibilangin. Ketahuan akhirnya. Iya, tapi Jalu bilang bohong gitu mah. Tapi tetap di 35 ada yang ngetes ilmu juga enggak? Oh enggak. Enggak. Nah, di 35 itu apa ya? Orang kota jadi beda pemikirannya gitu. Iya, kerasa sih. Lebih kayak ke berduit nggak sih ini orang gitu ya. Udah masuk orientasinya materi gitu. Berteman tuh karena materi. Oh berarti ke 35 itu gara-gara di 40 nggak masuk kan ya? Iya. Masuklah kelas 8-nya bareng sama Sikur tuh? Tentu ya? Enggak. Syukur kelas sebelah. Sebelah. Kelas sebelah. Jalu waktu di SMP di 35 kayak gimana orangnya lu? Jadi Jalu tuh pengen banget ngerubah gitu. Pengen banget ngerubah sikap sama sifat Jalu yang dulu di SMP pertama. Pindah ke sini. Sampai nama juga panggilan Jalu rubah sendiri. Jadi namanya Adit. Jalu SMP 35 namanya Adit. Oh, Adit. Ya si Jalu tuh rasa getek sih nyebut kata Jalu tuh. Jalu laki. Pindah ke sini namanya Adit. Jadi pas kenalan tuh Adit gitu. Pertama emang masih anjing dipanggil Adit kayak aneh aja gitu. Kita ngeliat gitu sebenarnya. Iya, ngeliat Jalu juga. Tetap waktu di 35 KM juga enggak? Oh enggak. Kalau bakal berapa lu? Di sini 15.000. Pakai motor atau angkot? Angkot. Kalau kan di sini kan luar kota pasti banyak polisi kan. Banyak polisi. Kalau dari ini lu, cewek lagi lu. Kan Anda suka cewek. Ada dari kelas 8 itu sampai kelas 9 ada satu cewek yang Jalu suka. Dapat. Namanya? Jadi dia tuh pacarnya temen, terus dia putus, jadi nama Jalu gitu. Ya, bekas berarti lah istilahnya. Iya. PMR juga. PMR juga. Namanya? Cika. Orangnya gimana sih lu? Si semua mantan kayaknya inget gitu ya. Orangnya gimana? Fisiknya lu gambarin lu? Soleh. Dia berkerudung. Oh, berkerudung. Ya, soleh. Tapi hot juga gitu. Ada. Jilbub berarti. Jilbub. Yang deketin pertama siapa lu? Jalu. Tadi itu siapa namanya tuh? Cika. Cara deketnya gimana lu? Kenapa milih si Cika gitu? Kebanyak mungkin si siswa cewek tuh. Karena waktu itu tipenya sempat senang sama yang berkerudung. Nah dia tuh menarik aja gitu. Di momen apa lu? Lihat di upacara atau di mana gitu lihat si Cika pertama gitu? Yang bikin Jalu, wah si Cika asik nih kayaknya ini. Waktu masuk UKS sih Jalu. Jadi sempat malas sekolah, jadi malas belajar. Ke UKS lah waktu itu. Oh, ada PMR dia soalnya kan ya. Terus kebetulan yang ngurusinnya kan PMR. Kok menarik nih si ini nih, siapa nih? Karena cari tahu. Oh ternyata pacarnya si ini. Akhirnya ternyata pacarnya teman. Jadi sering main tuh sama teman yang pacarnya si Cika waktu itu. Jadi sering ketemu juga sama si Cika gitu kan. Ngobrol. Asik lah gitu kan. Putus sama teman tuh. Dekat lah sama Jalu. Jadian lah. Berarti ada momen ini berarti ketemu kau putus berarti ya?
ngerasa apa? Ada momen kutunggu kau putus. Iya. Ada gitu. Ada momen kayak gitu. Tapi tetap mikirnya waktu itu nggak benar-benar Fokus ke dia gitu. Fokus dia nggak. Jadi kayak oh ya udahlah dia masih punya orang ini gitu. Sampailah dapat si Cika tuh. Dapat. Ngapain aja lu? Kita apa? Itu lucu sih itu. Lucu. Dia waktu kelas 8 tuh kadang enggak. Dia dapat sama Jalu waktu kelas 9. Oh, kelas 9. Tapi Jalu suka sama dia dari kelas 8 gitu. Pas kelas 9 kalau ke kelas tuh dia nganterin ini nasi goreng. Nasi goreng setiap pagi. Bekal dari rumah gitu. Iya. Ngasihin ke Jalu gitu. Nih, buat Jalu gitu. Itu terus sama kalau sekolah pasti pulang bareng. Bareng seangkot turun. Enggak, kita jalan kaki. Jadi kadang Jalu kalau nggak sama dia, gue pakai angkot. Jadi kalau sama dia jalan kaki karena dia jalan kaki gitu. Oh, berarti rumah dia mah deket sekolahannya? Enggak gitu. Deket juga. Oh, enggak juga. Jadi searah pulang, dia di situ. Oh. Rumahnya di situ. Cuman bisa motong lewat Dago Asri. Dago Asri. Ya kirain teh Jalu nganterin dia pulang jalan kaki terus naik angkot gitu ta. Oh, enggak ya. Kadang kan dia kalau dia school suka Jalu main bola di sana. Jadi pas dia pulang Jalu dia nungguin. Pas dia beres school nungguin di lapang. Ayo pulang gitu. Pulang bareng lah gitu. Gandengan tangan. Gandengan lah pasti SMP mah. Itu kelas 9 lah udah mau masuk SMA. Berapa lama lu sama dia lu? Setahun. Sampai SMA masih enggak gitu? Enggak sih. Enggak lama. Oh, berhentinya. Bentar. Waktu pertama main sama cewek. Pertama main keluar gitu ya. Nah, itu sih yang paling enak tuh. Pacaran di luar sekolah gitu ta. Nongkrong di mana gitu, Indomaret juga jadi. Pernah? Itu kejadian. Iya kan? Kejadian. Indomaret pasti biasanya. Kan kayak anjing Indomaret lah gitu. Indomaret lah. Tadi itu paling gaul Indomaret tuh. Paling gaul. Ya setelah Indomaret CK atau apa mat sejenis lah pokoknya. Pertama main sama cewek di situ sama dia malam Minggu. Bukan malam Minggu. Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Oh, nah, waktu janjian itu kontekan pakai HP lu atau pakai HP? Udah pakai HP. Udah ada BBM-nya, zaman BBM tuh WA. BBM mau ke WA gitu loh. Ya BBM lah. BBM. Tadi kan udah nyerita seneng lu, sedihnya lu. Ada nggak sih lu sama cewek gitu patah hati sampai dengerin lagu Lacil? Ada. Siapa lu? Iya, sama dia juga. Si Cika tadi. Iya. Ternyata pas kelas 9 tuh kan putus tuh. Dia jadiannya sama cowok yang Jalu nggak suka. Diputusin atau mutusin? Jalu mutusin. Jalu yang mutusin. Deket sama si cowok lain dia tuh. Ya, cowok lain yang waktu itu Jalu nggak suka sama cowok itu karena dia jeger gitu. Jalu takut lah. Bukan Jalu takut sih. Baru dak soalnya. Baru dak. Tak orang makin tahu lu, Jalu waktu SMP patah hatinya kayak gimana sih lu? Si Jiji apa gitu? Apa ya? Silat-silat tangan mungkin enggak? Cika enggak? Enggak, itu enggak. Atau apa? Nyepet lah, mencoba menyepet di Facebook mungkin enggak? Enggak. Cuman ya galau dulu nggak terlalu mikirin galau sih dulu. Oh enggak Dulu kayak nggak ngerasain galau aja. Oh, sakit hati gitu enggak? Sakit hati enggak, cuman kalau cemburu ada. Oh, kemarah berarti maksudnya. Iya, tapi nggak gimana gitu. SMP ada lagi nggak lu? Saya kelas 9 putus sama dia, Jalu punya pacar di kelas. Punya pacar di kelas. Cara klasik kan sebenarnya. Tapi nggak asik gitu. Oh iya, galaunya gini loh. Galau waktu putus sama Cika tuh ya. Galaunya tuh kalau ngelihat orang cewek gitu ya. Inget tuh dia terus dia. Serius aja. Ada kan pasti ada jijinya soalnya. Jijik sih itu. Oh. Jijik banget anjir. Udah sama si Cika tadi dapat lagi yang baru tadi. Iya.
namanya Adik Sinta. kelas Sinta. Sinta. Setahun 2 tahun bedanya lu? Bedanya 2 tahun. Aduh, anjing bocil berarti. Jadi jauh kelas 9 dia kelas 1. Iya. Kenapa bisa ke dia lu? Karena dendam. Oh, pelampiasan. Iya. Pelampiasan gitu. Tapi nggak lama biasanya. Nah, lama nggak sama si dia tuh? enggak. Enggak ya? Berapa minggu. Ada nggak lu? Ya lu nggak pernah bertahun-tahun pacaran waktu dulu mah? Oh, ini ngomong di kamera sekarang. Enggak, emang enggak. Cuma berbulan. Oh, Cuma bulan. hitungan bulan, minggu, bulan, dekatnya berapa bulan, pacarannya berapa bulan gitu. Ini sampai setahun. Tadi itu mah di akhir video saya bahas yang itu tadi tuh. Bagus, itu ada topik jadinya. SMP ada lagi nggak lo? SMP di sini cuma punya 2. 2 doang. Mantan ya. Punya 2. Oh, SMP berarti 3 tahun berarti ya? Nggak sampai 4 tahun nggak ya? Nggak. Jadi bahas mantan ya. Tapi dia kan suka cewek, Cenda. Ya, suka cewek wajar ya, suka cowok kan. Tapi patut dicoba lu. Goblok. Sesifat soalnya kan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada otak gitu. Stres. Murim lagi kan. Lagi booming kan di musik-musik Amerika mah. Video gay-gay gitu kan. Enggak. Nggak suka batang sama batang. Batang sama batang tuh. Lanjut berarti ke SMA lo. Setahu saya tuh SMA di Ciwaster tuh SMK 14 atau 10 sih? Jadi 14 sama 10 itu satu gedung lah sebenarnya. Satu gedung. Nah, masuknya ke 10. Gara-gara asangkan juga. Gara-gara kakak juga. Ikutin jejak kakak terus berarti. Iya, jadi emang kebetulan waktu itu SMP mah kan waktu pindah ke sini, kakak tuh udah lulus kan. Tinggal masuk SMK kan. Jadi udah SMK, waktu itu Jalu di sini sendiri di SMP. Pas dia kelas 3 di SMK, Jalu masuk kelas 1 SMK bersama dia gitu. Seni musik. Kalau misalkan kan Jalu mengikutin asangkan. Tak asangkan kenapa tahu ada SMK 10 musik di situ? Karena dari angklung waktu di SMP. Oh. Jadi waktu itu kan berprestasi juga di sekolah. Akhirnya sama gue saranin aja udah kamu masuk SMKI aja katanya. Di sana jurusan musik katanya. Kan tadi ada cerita angklung tuh ngikutin asangkan. Sebenarnya Jalu nggak mau tadi kan ya? Iya. Nah, ke musik itu emang Jalu mau atau enggak nih? Waktu kapan? Waktu masuk ke SMKI itu tuh. Oh emang mau. Jadi emang di waktu pindah ke sini itu kultur di sini tuh musik semua. Oh iya ke bawah. Ya ke bawah. Jadi waktu di SMP dia udah bisa main drum. Udah bisa main drum di SMP itu. Berarti ngerasain sewa studio gitu ya? Iya. Ngerasain. Terus ya akhirnya udah suka musik. SMK tahu kan kakak udah di SMKI. Nah, ikutlah ke sana. Bukannya pakai ini apa lu? Pakai name gitu? Pakai name. Name nggak tahu 3 pilihan SMK? Pakai name juga. Pakai name-nya? Pakai name. Name-nya. Bukan testing ya, bukannya. Testing juga sih itu. Testing juga ya? Testing juga. Masuklah, pintar berarti ya. Waktu itu udah apa sih? Daftarnya itu kan lewat web. Web online. Web. Jalu masukin email gitu. Passing 6 Jalu waktu itu cuma 16. Pas angket di sana tuh 17 kalau nggak salah. Kurang lah pokoknya. Pokoknya mah. Udah daftar ke sana. Jadwal pengecekan diterimanya kan ada di web tuh. Hari itu Jalu cek anjing nggak ada kata Jalu kan. Ternyata ada paling bawah banget. Paling bawah banget. Ngepasin berarti itu. Iya. Wah anjing ada alhamdulillah kan. Masuklah MPLS gitu kan. Nah, waktu di SMK itu ada cerita apa lu? Saya tahu soalnya dari situ rada garung lah pokoknya lah. Rada keras lah. Banyak cerita cewek sih, Pak. Cewek banyaknya. Waduh, bener fokusnya cewek. Waktu pertama masuk MPLS aja nih. Jadi kan harusnya MPLS tuh dikasih tahu nih. Nanti hari Senin pakai pita apa, pakai seragam SMP-nya kayak gimana, pakai name-tag-nya kayak gimana. Waktu hari Senin, waktu pertama MPLS nggak dikasih tahu apa-apa.
Jadi benar-benar pakai seragam SMP, polos aja, nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan yang disuruh, nggak bawa apa gitu. Sekolah, kesiangan tuh, set daftar gitu kan, kok mana pitanya kamu grup apa nggak tahu, saya nggak punya grup, nggak punya regu gitu. Ya udah kamu masuk golongan sini aja, cara. Nah, ada namanya rolling, nama grup MPLS rolling, pitanya hijau. Kesiangan tuh, set daftar masuk situ, masuk kelompok itu, datang tuh cewek lari, set kesiangan juga. Wah, apakah ini jodoh saya berarti? Bukan. Nah, di sini udah kesiangan kan. Jadi mau masuk ke gerbang kan, agak jalan cepet gitu loh, cepet kata OSIS gitu kan. Si cewek ini bilang tunggu gitu. Bentar dong, tunggu bareng. Iya bareng. Berani berarti. Bareng masuk ke sana, kita lari cepat. Kamu kelompok mana ke Jalut ya? Dia bilang kelompok 5 katanya. Rolling. Udah baru tahu di situ kan. Oh, ya udah katanya. Cuman dia udah doang, jadi lu enggak tahu. Terus dia tuh sambil lari dia nitipin nemtek. Karena kayak mau ngebenerin kantong atau apa gitu ya. Dia nitip nemtek nih gitu. Ke Jalut ya. Masuk aja lu. Iya. Udah nyimpen tas, lari ke lapang. Kita pas di lapang tuh kita langsung mencar. Jauh juga baris di barisan yang Jalu. Oh ini 5 bukan sih? Jadi mana aja Jalu masuk gitu. Karena belum kenal juga kan. Sana ditanya, kamu sama ketua OSIS, sama OSIS gitu di sana. Kelompok apa kamu? Kelompok 5. Oh di sana kelompok 5. Ternyata kelompok 5 tuh sama si cewek tadi. Aduh. Jodoh Tuhan sana ya. Nemteknya Jalu simpen di kantong. Ya simpen di sana lah dekat kantong. Dia tuh nanya, mana nemtek disimpen di sana gitu. Ngobrol tuh kan. Bentar gitu doang sih ngobrolnya. Dan besoknya kesiangan bareng lagi ya. Anjing. Gak kesengaja, serius. Gak kesengaja banget itu. Kesiangan bareng lagi, berdua lagi sama. Bareng lagi dong katanya. Jadi bukan tunggu lagi dong, bareng lagi dong. Di situ jadi jalan pelan, asalkan lari, jalan pelan. Biasa aja jalan. Jauh udah pakai pita, udah pakai nemtek gitu kan, udah disiapin segalanya. Dan pada akhirnya namanya siapa lo? Gak mungkin gak inget. Ini antara berani gak berani ya. Siapa namanya lo? Enggak, ini kan sebutin deh. Gak akan sebutin. Ya. Tapi akhirnya dapat bersama. Nah, sebelum kesana nih, MPLS tuh Jalu suka sama dia, udah suka. Cuman Jalu kayak ngaca aja gitu. Jalu hitam, waktu itu seragam MPLS-nya tuh SMP, ngatung, terus udah kuning, deki lah pokoknya mah. Jalu suka juga seukur kagum doang gitu. Karena dia primadona waktu itu. Salah satu paling cantik di angkatan. Wah anjing cantik banget. Pas MPLS dulu ternyata pas suka, si anjing dia dekat sama teman satu kelompok juga. Ya udahlah, emang dia putih ganteng gitu kan. Wah bisa emang dapet lah. Dia sempat pacaran MPLS sampai masuk sampai belajar gitu. Udah belajar. Hari pertama pakai seragam SMA, dia udah merecet. Dia udah siapin segalanya gitu. Baju bersih, celana udah ngepas gitu, udah nyetrit, sepatu baru, rambut udah cukur gitu, wangi pokoknya mah. Kantong baru. Ngetel banget tuh anak SMA banget gitu kan. Kayak bangga gitu, anjing pakai seragam SMA nih gitu. Di situ dia suka sama Jalu. Anjir. Jalunya enggak? Udah enggak? Jalunya kan masih mikir, ya mana mungkin Jalu bisa dapetin dia gitu kan. Secantik itu mana mau sama Jalu gitu kan. Dia suka sama Jalu tapi nggak ngeliatin banget. Enggak, dia ngeliatin tapi Jalunya kayak yang ngepeka gitu. Nah. Terus pas masih pakai seragam itu kan nggak langsung belajar juga kan. Masih dikumpulin, disuruh bawa alat musik yang ada di rumah. Jalu bawa keyboard si kakak.
terus cuman yang Jalu bisa main keyboard cuman lagu Percayalah dari Afgan ya. Percayalah, bukan itu mah lagu bahasa kamu, pokoknya itulah. Percayalah Semes bukan yang Afgan sama Raisa. Iya. Intronya itu kan itu sih dalam banget ya. Orang-orang pasti tahu lagu itu. Jalu main keyboard dia ngeliatin, wah anjing. Gitu kan. Dirium Jalu sama cewek semua. Sama cewek-cewek unggul dirium. Anjing, cowok ganteng gitu kan. Udah aja. Hari itu udah biasa. Berapa minggu depan masih biasa-biasa aja karena dia juga tahu dia pacaran sama si itu gitu kan. Ya udahlah, dia juga nggak mikirin lagi. Dia juga bisa malah sempat nyari cewek lain gitu. Ternyata dia tuh sempat bercanda gitu loh waktu bepasan gitu. Kan masih kenal gitu satu kelompok gitu kan. Gitu. Ganteng kamu sekarang katanya. Gitu, jadi gitu. Ya bercanda gitu doang kan. Terus ada satu momen di mana waktu itu namanya di kita kelas musik aku tuh kan dia beda. Dia beda jurusan, dia seni tari. Nah, Jalu lagi ngumpul sama teman-teman tuh di taman musik. Kalau depan prodi lah kalau di kampus. Depan fakultas. Lagi ngumpul, lagi gitar-gitaran. Dia tuh datang sama temennya berdua. Terus bilang, lu punya Jalu bisa main di ini nggak, di acara Bang katanya. Om aku bisa katanya. Bisa. Budgetnya berapa? Nah itu mah bisa diobrolin karena waktu mah belum analisnya uang kan. Ya udahlah. Boleh minta kontak kamu nggak katanya. Waktu itu Jalu nggak megang HP, nggak punya HP, rusak lah. Paling kontaknya Gilang deh, pemain sakso Jalu. Nanti aja tuh kayak cuman Jalu kayak lang sini lang. Udah dikasih gitu sama Jalu. Dia juga kayak kagok gitu. Ya, antara mau modus mungkin ya. Jalu belum ngeh di situ, dia belum ngeh. Nyangkanya emang dia bener bener ngasih job. Ternyata enggak gitu. Terus udah tukar kontak sama Gilang. Ternyata dia sama Gilang juga nggak cetan. Udah lama, dia sering nyamperin Jalu ke taman musik, sering nyapa gitu. Kalau Jalu ngelewat nyapa terus dia duluan lagi yang nyapa. Udah aja. Jalu masih belum peka di situ. Jalu punya HP. Waktu itu udah zamannya lain waktu itu. Lain. Punya HP. Apa ya? Awalnya tuh gara-gara Jalu ya kan di lain tuh punya grup sekolah kan. Ya, ada grup sekolah angkatan gitu kan, dari seni tari apapun ada. Jalu waktu itu nanya ke teman kelompok. Si dia buat hari Senin. Upacara nggak hari Senin sekarang karena di sana mah upacaranya sebulan sekali. Upacara nggak? Upacara kayaknya katanya. Oh yaudah, pakai baju apa? Ini emang ya baju biasa ini gitu. Terus tiba-tiba manja nggak tuh dia bilang gini, kesiangan bareng yuk. Dia bilang gitu. Ayo. Hari Senin lah. Kita sengaja kesiangan bareng. Jadi siap. Jadi si dia tuh udah di sekolah. Nungguin Jalu. Nggak di gerbang kan? Di gerbang. Di gerbang. Dia nungguin di gerbang di depannya. Jadi ada 2 gerbang kan? Dua. Nah, di sana nungguin sampai Jalu datang. Kamu udah masuk atau belum? Kata Jalu teh. Enggak, aku masih nungguin di luar. Ditungguin anjing. Jalu datang bareng lah. Kesiangan bareng. Dah sepanjang jalan sepanjang kita jalan mau ke sekolah. Kita cerita tentang kesiangan dulu waktu di MPLS. Cerita gitu. Udah aja. Dia udah modus gitu. Suka lah sama Jalu gitu. Ya udah nyimpen perasaan. Tapi dia masih punya cowok. Jalu belum mikir apa-apa. Masih dari sana Jalu mulai udah punya perasaan tuh. Punya perasaan tapi ingat dia tuh punya cowok gitu. Udahlah. Ditahan. Nah, waktu itu teman pinjam HP.
si cowok temen Jalu si Gema si Gema pinjam HP terus ngelihat chatan Jalu si Harvesti anjing mana chat jeung si Harvesti ya anjing bangsat anjing kagok anjing orang tuh nungguannya tuh pasti keceplosannya soalnya ternyata ada senjata orang tuh lu pasti benangin orang di dia. Oh, dia udah nyebutin sendiri. Pasti. Oh, bangsat anjing. Terus lu. udah kagok lah ya. Namanya inisialnya Harvesti lah. Ya, Harvesti. Inisialnya. Panjangnya Harvesti Genial. Ntar lo. Ayo curiga kerekam itu ya. Lanjut. Harvesti. Jadi teman ngecek tuh HP itu. Yeah. Mana chat dengan si Harvesti? Iya. Emang kenal. Gitu. Dilihat sama dia chatannya. Jadi dia belum masuk ke chatnya. Cuman namanya doang anjing. Ada di paling atas nih gitu. Karena paling sering juga. Pas dilihat si anjing sih mah Jalu tepeka cenah anjing. Emang Jalu enggak peka orangnya. Si anjing sih mah tepeka si Harvesti teh cari perhatian gini. Nyoloh. Gitu. Aing mah pemikiran kadinya kan misalnya bataran orang lah gitu. Tapi lu waktu kan Jalu udah pegang HP tanya. Di kontak itu namanya siapa lu? Harvesti tetap. Tetap Harvesti. Kirain calon atau apa gitu. Enggak, tetap Harvesti. Karena di lain mah kan kadang udah namanya kan. Tinggal kita add aja pencet gitu kan. Kayak ID. Di chat lah sama temen. Mana mah tepeka aja geus di kurang. Di chat ulah dicing we cenah cicing. Di chat. Ternyata bapar marane. Speak dewa. Speak anjing jauhan cuk orang teh. Akhirnya ya udah kagok gitu kan. Ya udah kita chatan tapi dia juga tahu dia masih punya orang. Akhirnya chatan lama. Ya sering bareng lah. Sering bareng pisan pulang kadang suka bareng karena rumahnya di Braga kan. Nah, orang kaya. Kalau istilah SMA mah kalau cewek udah punya cowok tuh monyet nak. Iya. Semoga monyet. Tapi akhirnya gimana lu? Dan pada akhirnya dapat bersama di kelas 1 kelas 2. Kelas 1. Wey. Dapatnya ya gara-gara waktu itu dia tuh ya udah pacur-acurat lah. Kalau aku tuh suka gitu. Tapi kamu tuh punya pacar. Ya aku juga suka sama kamu gitu dari waktu itu gitu. Dari pertama ketemu. Ya cuman kamunya nggak ada respon baik lah. Terus dia bilang, ya aku nggak minta kamu putus sama dia. Jangan sampai kamu putus gara-gara pengen sama aku gitu. Karena di sini nanti dia tuh jadi teman dia lu gitu. Akhirnya emang iya gitu. Terus ya udahlah dia jalanin gitu, jalan dulu. Jalu juga masih suka bareng-bareng sama si Harvesti teh. Masih suka bareng-bareng hampir setahun lah. Tapi belum. Cuman jarak 3 bulan, 4 bulan. Bentar. Kok bentar ya, padahal prosesnya lama itu tuh ya? Kayak lama emang kayak lama. Jadi emang setiap hari itu ada aja cerita tuh. Setiap hari itu. Tapi kalau saya nanya gini lu, putusnya karena apa lu? Nah nanti itu ada. Itu ada. Nanti ada. Akhir. Soalnya aneh, perjuangannya berat itu segitu lumayan Dapetin primadona Pak. Iyalah. Tapi waktu kan dia kan udah punya cowok lu. Jalu lihat ke cowok dia gimana lu? Gila atau biasa aja gitu? Oh, biasa aja. Karena kayak mikirnya wajar lah dia dapetin si Harvesti karena emang dia ganteng, putih lah gitu, tinggi juga. Dikirain ada rasa kan si Harvesti teh ngedeketin Jalu. Nah sih Jalu teh ngomong ke ala kita, mana teh kuna teh kieu. Kieu mana kieu. Gebar. Meren enggak tahu kan hubungan mereka berdua tuh kayak gimana kan? Iya. Mungkin si cowoknya nyuekin si ceweknya mungkin. Malah terbalik sih jadi
waktu pacaran sama dia tuh si cewek ini nyukain si cowoknya. Oh. Ya karena ngebat temen Jalu waktu itu. Cuma pengen punya gelar doang mungkinnya pacaran gitu ya. Ya. Karena waktu itu famous gitu dia tuh. Si cowok itu famous, si cewek ini famous gitu. Nah, paham. Terus sampai karena sering bareng-bareng tuh kita pulang bareng gitu kan. Terus Jalu bilang, Jalu mah nggak punya motor kayak dia yang bagus gitu. Jalu cuma pakai motor Astrea waktu itu, yang sering mogok lagi. Ya emang nggak kenapa ya. Di situ mulai ya, suka nih gitu. Jalu suka nih sama dia. Jadiannya mah lucu sih. Jadiannya lucu. Jadi dia lagi sedih. Malah Jalu tembak gitu. Tololnya Jalu gitu. Sedihnya waktu gue di kosan sama teman-teman nungguin dia pulang karena emang mau bareng katanya kan. Pas bilang aku udah pulang. Dia nangis tapi kenapa nih? Jauh ke sekolah kan. Sekolah dia udah di depan gerbang sama teman-temannya. Sama cewek semua. Kenapa katanya? Ayah masuk rumah sakit katanya. Jadi dia tuh ngabarinnya bukan ke pacarnya, tapi ke Jalu gitu. Sekarang di mana rumah sakitnya? Di Salamun. Di atas kan? Di atas. Wah, searah hari ini mah. Ya udah bareng lah ke sana. Bareng akhirnya. Sampai ke Salamun ketemu orang tuanya kan. Oh itu ngerasa kayak anjing pacaran gitu ya anjing ini. Oh ini kalau pacaran sama dia kayak gini anjing nikmat banget gitu ketemu orang tuanya. Terus akhirnya pas di ruang tunggu bapaknya udah nggak kenapa-napa gitu. Ya udahlah udah aman katanya. Antar yuk ke Indomaret katanya. Ke Alfamart gitu. Di seberang rumah sakit. Dia masuk ke Alfamart, dia tungguin di luar di motor. Dia datang sambil ngasih coklat sama uang. Nah tapi Jalu nggak tahu dia karena dia langsung masukin ke kantong gitu loh. Terus masuk, ini apa? Bensin mungkin. Ya, gitu. Nanti bensin. Nanti aja buka di rumah katanya. Terus, nah di situ Jalu tembak waktu depan Alfamart. Oh pas dia masukin ke tas langsung. Jalu tembak. Padahal dia lagi kondisinya lagi sedih ya. Cepet-cepetnya Jalu nembak goblok emang. Jalu tembak. Terus dia bilang bingung, dia kan bingung. Nah sebelum Jalu tembak tuh Jalu udah tahu kalau dia udah putus. Jalu tembak, terus dia bilang kalau ini manis, artinya diterima. Kalau di dalam kantong manis, ya tahu. Artinya diterima. Kalau enggak, berarti ya enggak gitu. Jadi Jalu pulang kan, set. Di rumah, dia bawa kantong. Iya. Anjing manis. Iya, tahu. Ada. Dia bilang, ya, ini manis nih. Iya. Berarti jadi nih. Iya. Cara-cara. Jadi itu kan. Jalu mulai udah punya perasaan aing berhak cemburu, aing berhak apa? Aing berhak protect gitu. Jalan tuh berapa bulan. Gak lama sih pacarannya, bentar. Ada yang beda lu? Bedanya di dia atau di Jalu? Jalu lebih berkembang mungkin atau dianya gayanya masih gitu-gitu aja, orang tuh nggak suka yang kayak gini jadinya tuh. Maksudnya? Ya putusnya nih. Oh putusnya. Kisi-kisi putusnya. Jalu yang berubah lebih maju atau si ceweknya diam di tempat gitu? Nggak ada perkembangan dia tuh. Bukan soal itu sih. Bukan itu. Karena kebodohan Jalu. Karena berantem. Nah, gitu. Tahu. Jadi si cewek itu udah benar-benar sama Jalu mau, udah mau bener sama Jalu gitu ya. Jadi dia tuh nggak lagi ada yang deketin dia gitu. Yang dia respon. Kayak ada satu kejadian temen Jalu yang musik juga minta izin ke si Harvesti pulang bareng sama aku ya, yang ngajak gitu. Nah si cowok itu tuh. Si Harvesti bilang ke Jalu lewat chat, si ini ngajak pulang bareng. Jalu tiba-tiba marah gitu. Iya marah. Protektif over. Padahal kan kalau mikirnya kalau sekarang gitu,
kalau ceweknya nggak benar mungkin ya diterima aja gitu kan. Tapi ini ceweknya bener gitu. Jalu nggak mikir ke sana waktu itu, anjing tiba-tiba marah lah Jalu gitu. Terus posisinya udah pulang sekolah, Jalu ke kosannya cowoknya, nyari. Jalu berantem lah situ. Dia cewek itu nyusul. Kampung jadi kampungan gitu. Kampungan, punya kampungan banget lah gitu. Itu pertama kali Jalu berantem sama karena cewek. Kampungan lah. Dari situ kita nggak, dari situ Jalu nggak mau kontekan gitu. Jalu kayak malu, terus sama ya udah kita nggak ada kata putus tapi saling nggak ada kontak. Tetap nggak bisa biasanya mah. Ya nggak bisa biasanya. Harus ada kata putus ya. Ya pokoknya gitulah. Tapi akhirnya pas putus nih tetap ngobrol enggak kan biasanya? Enggak biasanya enggak. Jalu nggak ngobrol sama dia. Biasanya enggak sih. Benar-benar kalau dia tuh udah ngechatin Jalu, dia udah kalau di sekolah nyamperin Jalu tapi Jalu ngindar terus ditanya ngeleos gitu. Ya, kecewa sama diri sendiri jadi nanti kan. Iya. Tapi sebenarnya pas Jalu ngeleos gitu teh apa ya? Kayak pengen yang ngomong ngejelaskeun gitu. Rasa orang teh kieu sebenarnya teh ya. Momen itu teh orang teh peda nyah teuing ka maneh. Terus dapatlah momen dia capek gitu kan sama sikap Jalu, ya udah. Akhirnya pas kontak lah kita. Si anjing itu jadiannya sama si cowok yang aku berantem ini. Jadi udahlah, bener aku udah sok aja lah gitu. Tapi kalau dibalik lagi ke masa sekarang, temenan masih sama si Harpes itu? Enggak. Karena udah nikah dia. Oh, udah nikah duluan. Nikah duluan, baru punya anak juga. Sama si cowok itu? Enggak lah biasanya mah. Enggak lah biasanya. Nah sebelum menikah dia sempat ketemu, udah lama nggak kontekan, bener-bener nggak pernah kontekan, ketemulah di Bitter Love. Di bar. Oh, bar. Iya, di Bitter Love. Karena kakak lagi manggung, dia temenin gitu kan. Dia datang sama temennya itu temen Jalu juga. Ada si Salma, kata Jalu. Gak lama, Jalu belum nyamperin si Salma ya. Datang si Harpesti. Anjing, mantan aing gitu. Dia samperin lah. Karena udah ngerasa aing pede nih. Udah lepas soalnya. Aing pede nih, aing peselan keren nih sekarang. Punya motor gitu kan. Jadi pakai samperin sama cowok. Si Harpesti sama cowok. Tapi bukan sama suami yang sekarang. Datang sama cowok, si Harpesti enggak. Awalnya pas di bar tuh Jalu pura-pura nggak ngeliat dia. Iya. Terus dia tiba-tiba nyamperin. Hey, gitu. Dia tiba-tiba kayak gitu. Gen gitu. Iya. Ngobrol. Dia kelihatan masih tertarik sih sama Jalu, masih suka. Cuman Jalunya yang malu aja gitu. Ngobrol, si cowoknya pulang. Wah, pulang nggak tahu kemana. Terus kita satu table kan, Jalu nanya, cowok kamu mana? Itu bukan cowok aku, cina. Tapi ingat apa orang gitu. Pulang, anjing, pulang. Si Erdi saksinya. Ada si Erdi juga di situ. Oh, baru berarti momennya nih? Baru 2 tahunan lah paling lama kan? Enggak, tahun kemarin. Jauh udah sama Cimara. Sama Mara. Wah. Oh, kalimat penetral tadi disebutin terakhir. Enggak, benar serius. Jauh udah sama Mara. Cowoknya pulang kan. Terus nggak lama, Jauh masih anak kan. Nggak lama dia pulang sama temannya. Pas di bawah dia nge-DM. Oh, IG. Ya, dia nge-DM di IG. DM IG. Biar dicek. udah dihapus. Udah dihapus. Nggak usah dicek. Nge-DM tuh. Lu kamu kesini pakai apa? Pakai motor. Barang lah katanya. Duh. Ya kesini pakai apa? Gimana sih kan dia pulang? Nge-DM. Enggak, dia belum pulang. Oh, belum pulang. Dia masih di parkiran ke bawah gitu kan. Iya. Itu masih dia. Ajak bareng lah istilahnya gitu. Karena si cowoknya pergi kan tadi. Jadi dia enggak ada tumpangan. Jalu bilang, ya kalau Jalu jahat mah gitu ya. Jalu terima aja. Cuman Jalu mikir, wah Jalu punya marah nih. Enggak lah, bagus. Enggak gitu.
ceritanya mah gitu ya, nggak tahu. Serius. Si Henry saksinya. Oh, si Henry. Terus emang Jalu bilangnya nolaknya karena nolaknya tuh gini. Jalu sama temen Nah, nggak enak. Terus sama si Henry juga kan satu motor. Oh, ya udahlah gitu. Dia tuh ya Kecewa lah pasti. enggak nakal. Iya. Jadi dia sebenarnya bisa dibilang pengen pakai Jalu gitu. Iya. Cuman Jalu nggak gitu kan Jalu. Oh. Nggak gitu Jalu mah. Jadi Jalu bener-bener bilang Jalu lagi sama temen. Tapi hati mah ada nggak? Anjing hayang kapan lagi? Tapi cerita orang inget lah. Punya kabogoh Janganlah. sama Yang peda yang gitu jadi rusak KB yang kayak jadi. Bener. Ya orang nggak naik lah, gak menapik gitu kan. Adalah pengen anjing nafsu mah pengen nganterin. Untung ketahan sama itu gitu. Justru lebih bagus cerita bisa nahan daripada dipakai mah. Kalau nyerita ke temen gitu, lebih bagus bisa nahan. Iya. Orang bisa nahan lah. Akhirnya nggak jadi tuh. Dia sedikit maksa gitu. Nggak bisa gitu. Akhirnya di IG di unfollow tuh? Enggak. Oh, enggak. Ya udah deh. Balik ke mana orangnya. Jalu mah enjoy yang si Henry gitu. Sip. Beres dia, ganti deh. Tong pasti harpes dia nya. Kalau di sekolah lo, di kelas lagi lo, balik lagi ke kelas jauh banget ya. Kan di SMK 10 teh keras sih nya orang pasti. Ya. Tunggal-tunggal Tapi teh. banyaknya pendatang lah. Iya pendatang. Ya, ada temen SD di sana soalnya. Adalah ceritanya juga. Yang fisik teh bener-bener fisik gitu. Ya. Perang antar kelas teh udah nggak aneh katanya teh. Ya. Katanya sih. Ya jadi lu ikutan lu kayak gitu lu. Enggak. Jadi enggak sih di SMK emang enggak gitu. Jadi enggak yang masuk SMK itu enggak banyak orang pribumi asli sana. Jadi datang dari Garut dari mana kosan. gitu kan. Jadi ya enggak ada kayak gituan sih, aman-aman aja. Nah di SMK. Iya, di SMK Jalu asik lah di sana orangnya. Mulai asik. Udah emang enggak ada mikiran pengen jadi Jagger, nggak ada itu. Seneng bareng-bareng. SMA itu kan udah mulai kita waktu sama teman-teman tuh bener-bener solid, solid kan. ya. Terus lanjut kena rokok di SMA berarti? Kena rokok di SMP. Kenal tapi belum benar-benar ngerokok tiap hari enggak ya mungkinnya? Belum. Tapi dibolehin sama si ayah SMP kelas 9. Wow. Oh dibolehin. Jadi ngerokok pas di SMK tuh udah boleh. Udah boleh. Rokoknya apa sih lu dulu? Yang dibeli, yang sering beli gitu? Sampurnamil. Sebungkus setengah, 2 batang. Sebatang dulu waktu pertama dibolehin sama saya tuh ya belinya sebatang. Gitu. Di warung? Iya di warung. Warung sekolah? Enggak lah. Enggak. Di jalan. Kan kalau nggak naik angkot ya dulu kan jalan. Ya udah sambil jalan sambil ngerokok gitu. Oh, turun dari angkot beli ke warung? Enggak. Dari sekolah tuh sampai ke rumah tuh jalan kadang. SMP. Oh, SMP pantesan. Waktu ngerokok kan? Iya. Pertama ngerokok. Nah, kalau di SMK itu mah udah beli bungkus. Oh, bungkusan. Sampurnamil tetap. Magnum. Udah masuk Magnum itu. Nah, kalau kan di SMK tuh solid lo. Sebelum masuk sekolah suka ngumpul-ngumpul dulu di warung gitu. Sebelum masuk sekolah? Di kosan sih paling. Oh, di kosan. Kosan teman gitu ya. Kosan teman. Jadi ngumpul di kosan dulu baru ke sekolah iya. Ya kan gitu kan. Gitu. Ya, sama berarti tradisi itu biasanya. Ya kayak pengen bareng aja lah gitu kan. Aja. Nah, masuk lagi lu. Biasanya yang bareng-bareng itu teh bahaya lu. Orang sekolah lagi. Ya, ada aja sih itu. Ada aja itu. Berarti pernah apa? Sering. Kemana biasanya lu? Di kosan. Di kosan. Oh. Jadi misalnya ada jauh nyamper nih. Nggak ngajak, ayo sekolah. Gitu. Sekolah mah. Mau orang mah. Orang mah sekolah aja. Terus banyak yang nggak sekolah. Gitu, jibe. Malah yang asiknya pada nggak sekolah gitu. Yaudah mau ngeluar sekolah. Tapi banyak sebagian orang sekolah gitu. Nah, kegiatan di kosan itu lu waktu maba ngapain sih lu? Selain ngobrol gitu? Gitaran. Karena emang kita di musik.
Kayak itu benar-benar sekolah tuh buat musik. Jadi buat belajar musik doang. Kita masuk di pelajaran musik doang. Ya. Ngebahas materi yang nanti bakal diujianin gitu kan. Oh, di musik. Biar gitaran aja bikin lagu apa kayak gitu. Gabut lah. Itu teh berarti kosan sering nginep berarti ya? Sering nginep. Ya, nginep pastinya. Kalau masalah bekalnya gimana lo? Kalau nginep lo jadi double atau waktu bekal gimana tuh? Seminggu sekali atau sehari? Enggak. Pastinya. Kalau nginep mah jarang sih. Jarang nginep. Iya bisa dibilang jarang sih. Kalau sering juga paling kosan sampai jam berapa sore pulang ke rumah balik lagi ke kosan. Oh, gitu. Iya. Ya paling seringnya kayak itu nggak di hari itu terus sampai besok gitu. Nah kan tuh temen-temen tuh solid lo. Ada adegan main keluar gitu nggak lo? Ke Cartil mungkin dulu mau booming tuh. Coba Rodak kita uliin kemana? Nah kebetulan sama Bodak ini Jalu nggak ikut wae gitu. Kalau lagi ada acara nggak ikut wae gitu. Nah. Ekonomi sih. Oh ekonomi. Itu. Mereka sering pergi kemana gitu lo? Yang Jalu pengen ikut tapi gak bisa ikut lah. Momen apa gitu? Ya paling anak-anak musik mah senangnya ke gigs. Oh acara musik. Acara gitu kan. Iya. Gitu doang. Jalu nggak ikut gitu. Cuma ya anak barang-barang di pasarnya aja. Gitu. Dan akhirnya sampai kelas berapa sih lo? Sampai kelas 1 tetap. Kelas 1 Jalu nggak naik gara-gara jarang sekolah. Jarang sekolah, iya. Jarang sekolah Jalu nggak naik. Semester 1 ya tahun depan itu kan. Jalu lanjutin, Jalu keluar lah. Ngikutin si Billy. Si Billy ini masih sempat lanjut kelas 2. Iya, tapi samalah ceritanya. Iya. Jadi waktu semester ya libur semester dulu nggak naik kan. Ya udah nggak apa-apa lanjut aja nanti gitu, lanjut lagi libur bukan yang tahun ajaran baru semester 1 ujian kan libur tuh. Libur 2 minggu. Jalu liburnya 3 minggu. Anjir. Nah yang terakhir itu Jalu masuk bukan pakai seragam, pakai baju bebas. Sekalian keluar gitu. Nah waktu ini lo mungkin nggak ada yang taunya rasanya nggak naik kelas tuh gimana sih lo? Atau emang Jalu emang nggak pengen apanya rasanya tuh pengen udahan sekolahnya tuh gitu atau mau atau gimana sih? Blebet kayak pas nggak naik kelas itu teh Jalu teh pengen naik kelas atau enggak sebenarnya? Ya pengen lah. Oh pengen. Nah waktu nggak naik rasanya gimana sih lu? Kecewa sih. Kecewa kayak wah anjing pertama kali ngerasain kecewa gitu karena nggak naik gitu kan. Terus ya waktu pembagian rapot orang-orang kan sama orang tuanya Jalu pada sibuk gitu kan. Datang sendiri ke sana belum dibuka rapot nih. Ya harus ada. Tapi Jalu udah banyak ya terkenal nakal lah. Kenal jarang sekolah. Belum dibuka tuh rapot sengaja. Sampai penasaran buka, lihat bawah yang naiknya tuh dicoret. Kan ada tidak naik terus naik. Yang naiknya dicoret. Terusnya kan tidak naik gitu kan. Anjing yang naiknya dicoret tuh Jalu. Fotoin di si ayah. Bret. Ya nggak naik. Terus ya udah nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Pasti gitu sih sifatnya. Tapi teman-teman yang di kosan itu gimana? Naik semua atau ada juga yang enggak? Ada yang enggak. Si Nova. Ya, Nova. Tapi si Nova bertahan nggak lu sampai lulus di situ enggak? Enggak juga. Dia sama kayak si Billy. Oh. Ada 4 orang yang nggak naik tuh. Si Billy, Nova, bentar aku. 4 orang yang nggak naik. Kirain nggak sekelas sama si Billy, Jalu teh. Jalu emang nggak sekelas. Nggak sekelas? Emang nggak sekelas. Oh, tapi seangkatan. Satu angkatan. Oh. Dia musik B, dia musik A. Oh.
Tapi di kosan itu ada si Billy nggak? Enggak ya? Di kosan itu kita beda-beda. Oh, beda-beda ya? Beda circle lah. Ya beda kelas sih soalnya. Dan dulu nggak naik tuh, ya kecewa kan. Ketua angkatan lagi. Dia tuh ketua angkatan di sana. Ya lah gitu si cerita gak naik sekolah, gak naik kelas. Akhirnya nggak lanjut sama sekali lagi ya lu ya? Nggak pakai C, nggak apa. Ya udah. Emang Jalu udah nggak suka sama sekolah juga sih pada waktu itu. MTK aja pelajaran matematika Jalu sering dibajur. Udah langganan gitu tiap hari. Tiap pelajaran dia Jalu pasti datang telat terus langsung duduk di paling ujung di belakang langsung tidur gitu. Udah pasti disiram udah pasti gitu. Anjir. Semalas itu sama sekolah. Sampai guru itu emang bener-bener gak suka sama Jalu. Orang pecahin lu nya. Kenapa aduh, kumaha bahasanya teh. Kenapa bosan sekolah lu? Gak suka sih, bukan bosan. Ya bosan, gak suka kenapa gitu. Waktu itu teh kenapa? Karena pelajaran yang non produktif ya kayak matematika Indonesia Jalu gak suka. Dia benar-benar pengennya musik. Oh, gitu. Iya. Ya tapi di sana dituntut harus bisa semuanya. Ya, harus bisa semua. Wah anjing tuh. Otak aing bukan otak Albert Einstein gitu. Jadi Jalu waktu SMA tuh udah punya prinsip bahwa Jalu pengen ngelakuin sesuatu yang Jalu suka. Ya kalau Jalu nggak suka, Jalu nggak akan ngelakuin apa itu lah, gitu kan. Jalu pernah bilang ke guru itu, Bu saya nggak suka pelajaran ibu. Dan akhirnya Jalu juga yang ngebuktiin di pelajaran DPI nilai Jalu 95 gitu. Bagus lah. Di band juga pelajaran band bagus gitu. Tapi kan namanya sekolah dia harus bisa ya, harus semua sih. gitu kan. Rata-rata. Saya mah berhentilah di kelas 2 berarti ya? Ya, kita bisa bilang kelas 2 semester 1 lah. Kelas 2 semester 1. Aduh. Mulai serius ya? Ada cerita lagi lu? SMA lu? Kan bilang kadung sih. Waktu iya sih. Ya, waktu nggak naik gitu ya. Waktu keluar. Waktu keluar anjing kadung keluar. Ego orang muda. Ya orang muda lah, ego masa muda. Dulu keluaran juga yang nemenin si Alex. Oh si Alex. Nah, si Alex ya. Lagi kesini dia. Alex, aing keluar temenin aing lah. Hayu katanya. Anjing, temannya bener jadi kan. Si Alex juga kaget. Bener lu. Iya bener. Tanda tangannya depan dia aja. Anjing. Terus di rumah gimana lu? Nggak apa-apa ya? Sebelumnya kan Jalu bilang. Jadi pas datang si Alex, ngobrol sama si Alex, dia bilang saya keluar ya. Boleh nggak? Gimana aja katanya. Sih. Nah, hari itu langsung ke sekolah. Keluar aja, pas keluar udah keluar gitu. Malah ngasih dia si Alex juga deh. Tapi sama yang teman-teman kosan itu masih kontakan nggak lu? Masih. Sampai sekarang masih. Oh, masih sering kesini? Masih sering kesini. Ya. Ada lagi lu sebelum ditutup ini lu? Nggak ada deh, aman. Nggak ada lagi lah. Garing sih cerita Jalu mah, nggak ada yang asik-asik banget. Nah inilah masuk ke ya masa SMA udah beres sebenarnya. Kisi-kisi buat part 2 ya lu. Kapan mungkin ada video kedua lah. Tunduk sebenarnya itu ya. Batak belepotan ngomongnya tadi. Tentang apa berarti part 2? Part 2. Pertanyaan-pertanyaan orang pertanyakan ya. Tuh. Udah dewasa muridnya sekarang banyak. Nah. Ngeliat hidup tuh kayak gimana sih lu?
ngeliat hidup. Pandangan Jalu tentang hidup tuh apa sih? Sakit pak. Sakitnya kayak gimana Jalu? Segala sesuatu tuh harus kita jalanin. Nggak bisa kita hindarin. Berarti dipaksa ya? Iya. Harus ada jadi ada keterpaksaan gitu. Dulu kan waktu kecil pengen cepat gede gitu. Anjing ternyata pas gede goblok kayak gini gitu kan. Banyak tuntutan sesuatu lah gitu, kayak tuntutan sosial apapun gitu kan. Ini mah cerita dikit-dikit tuh, nggak usah dipanjangin lu, ntar buat part 2. Lu kan setiap manusia tuh pasti tidur kan ya? Tidur. Nih kalau saya mah kalau tidur teh pasti ngahuleng lah 2 jam, 3 jam pasti ya. Tah sok ngahuleng kenaon sih lu? Suka ngelamun apa gitu sebelum tidur, atau enggak pagi-pagi atau siang? Yang sering dipikirin tuh apa sih lu? Orang planning ke depannya. Orang mah kan kadang mikir waktu sebelum tidur tuh mikirnya tuh besok orang bakal kayak gini, Kalau orang aing ngapain aja ya hari ini gitu ya, ngasilin apa nih, nggak ada apa-apa gitu ya. Terus setiap hari kayak gitu anjing, kayak dihantuin gitu. Terus aing cita-cita jadi apa ya gitu. Dulu kan SD pengen atau kecil punya cita-cita lah. Udah masuk kayak gini anjing kayak nggak punya cita-cita gitu. Kayak ya udahlah apa aja digas aja lah gitu. Ini pertanyaan ngacak nyulunya. Kisi-kisi soal uang lu. Arti uang tuh apa sih lu? Ya lu lihat uang tuh apa sih ya ini gitu tah. Nah si uang teh asa bener-bener di bawah Tuhan gitu. Menurut saya ya. Uang tuh apa sih lu? Ya uang tuh menurut Jalu yang ya Jalu butuh uang karena untuk sosial. Kalau ada pertanyaan gini lu, kalau uang punya sifat tuh ya, jahat atau baik lu ke Jalu? Kalau uang itu manusia gitu ibaratkan, jahat nggak lu ke Jalu atau baik? Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Bes rokok. Ke cewek lagi lah, ke cewek. Ternyata pacar itu siapa sih lu? Nah sekarang calon istri. Oh calon istri. Amin. Siapa namanya lu? Amara Salsabila binti Dadan Juanda. Aduh, mesti dihafal deh ijab kabul lah. Ijab kabul dihafal. Udah dihafal itu, udah harus dihafal. Pacaran tuh berapa lama berarti lu sama dia tuh? Total 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kenalnya di mana lu pertama lu? Instagram. Jadi ya pertama kenal ya. Pertama kenal. Kalau ketemu pernah sempat sekali di acara. Jadi ada teman, panjang lah teman babe, bikin acara, launching toko, pengen ada live musik. Nah, salah satu foundernya atau ownernya kakaknya Mara. Oh, kakaknya. Kakak iparnya. Nah, dulu dia di sana, main lah di sana. Dulu nggak kenal sama Mara. Tetehnya Mara itu MC di acara itu. Iya. Jadi kita kenal, kita followan IG. Followan IG. Nah, followan IG lama tuh kan. Gak pernah ketemu lagi, cuma di itu doang, di hari itu doang. Lihat suka soal story-nya, kadang selewat-selewat. Oh, ada sih. Nah, pas bikin story, bukan pas upload video TikTok gitu. Ada di Mara. Orang ini aja, orang komen gitu. Ke tetehnya karena emang kenal juga kan. Dia jadi MC waktu itu. Di follow lah sama orang. Si Mara follow. Terus DM singkat cuma berapa hari, jarak berapa hari, waktu seminggu dia lupa lagi, langsung Jalu ajak main. Nah sebelum itu lo kan lihat si dia di video TikTok tadi teh, ya kan? Iya. Nah, pertama lihat dia teh pengen dijadiin atau pengen diiseng-isengin dulu nih? Isengin. Jujur ya Jalu emang udah bilang ke dia, emang Jalu nggak ada niatan pengen ngedeketin dia jadiin pacar waktu itu, enggak. Cuman iseng-iseng aja, sama emang
ini cewek cantik nih gitu. Ya. Gitu kan. Iseng-iseng aja. Terus pertama aja lu ajak main dia juga niatnya ya siapa tahu teman-teman juga ada yang mau sama dia gitu. Bukan Jalu lah awalnya. Rata-rata Jalu. Jarak berapa lama sih lu dari kenalan sampai Jadi status jadian gitu? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu? Anjir, cepet tuh gimana? Momennya di mana lu? Apa? Yang tadi di Alfamart inget, ya masa yang ini nggak inget? Iya apa? Momen apa? Nembaknya di mana? Nembaknya di ini. Di tanjakan Punjlut yang nanjak banget, yang ada patung naga. Yang ke Lembang gitu. Motornya nggak naik pak. Udah puter balik dari situ dia tembak. Awalnya nembaknya diterima, syukur nggak diterima juga ya. Nggak apa-apa sih, dia emang cuman iseng doang. Kirain pakai adegan. Kalau manis diterima nggak? Diterima gitu kan. Ya soalnya kalau ditolak ditinggalin mungkin. Tanya dulu lagi ntar kira. Enggak lah. Enggak. Sebelum nembak juga waktu pertama kali main. Dia lu bilang waktu nganterin dia pulang lagi. Maaf ya kemalaman gitu. Kayaknya nggak akan ngajak lagi deh, nggak enak. Nggak enak. Modus sih kok gitu kayaknya. Nah dia suka tuh digituin deh, anjing. Pengen diajak main lagi nih berarti. Ya udah tuh nggak, aku kalau kamu dimarahin, aku nggak akan chat kamu lagi ya. Ya lupa lah pokoknya mah gitu. Terus dia bilang jangan tuh kayak gitu lah. Ya manja-manja gimana gitu. Anjing gitu. Jauh baper gitu kan. Waktu di Punjlut kan ditembak langsung diterima atau nggak nunggu besok pagi gitu? Langsung diterima. Bagus. Senang sih itu. Gak nyangka juga bisa sampai 2,5 tahun. Ntar episode 2 kita pecah cerita itu ya. Ntar beres rokok Jalu habis, udah. Banyak lah episode 2 sama cerita asli. Jam 3. Kerasaannya. Ada 2 jam kan? Ada. Sama Sigur kemarin berapa lama? Sejam setengah. Bentar segitu. Tempat soalnya ada tempat lama ya? Tutup soalnya tempatnya. Tutup jam 2, jam 3 kemarin. Sedikit klarifikasi nih ya. Klarifikasi. Itu cuma cerita dulu ya soal mantan dulu itu nggak ada ingatan gimana atau dibilang belum bisa move on enggak. Tapi ceritanya sambil senyum. Anjing, nggak ada. Indah berarti momennya. Ya, namanya juga cerita lah. Cerita. Masa lalu gitu kan. Nostalgia. Jadi ya sekarang mah bener-bener menikmati sama sekarang. Kalau curang denger bahasa yang menikmati semesta. Kenapa? Menikmati atau dipermainkan oleh semesta ini tuh? Enggak, menikmati sama yang sekarang. Oh, kirain semesta. Sama yang sekarang. Ini tangan pedes kunaon dia. Bako juga dong. Loba tinggi gitu. Oke, dilanjut ke episode 2 nu kitu engke berarti. Goblok. Sip, audio mau beres, dadah. Nuhun lu. Oke.